Hegemon Body Art Chapter 756. Pref semua chapter next PDF opsi. Pak, dan dia berhasil menghindarinya. Lampu merah menembus tanah begitu dalam sehingga tidak ada ujung yang bisa dilihat. Long Chen merasa kedinginan. Serangan ini terlalu aneh. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Itu bukan kekuatan kasar yang menembus tanah, tetapi bahwa setiap tanah yang menyentuh lampu merah menghilang secara misterius. Aku tidak bisa terus seperti ini. Ia berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Saya harus menutup jarak. Sayap Long Chen mengepak dan dia melesat maju seperti bintang jatuh. Menghindari panah bulu yang memenuhi langit, dia tiba tepat di depan Redeye Sacred Blood Phoenix. Tubuhnya besar, jadi seharusnya tidak gesit. Rencana Long Chen adalah untuk mendekati dan menemukan salah satu titik lemahnya. Kalau tidak, bertarung langsung melawan binatang yang begitu menakutkan benar-benar mencari mati. Ledakan. Long Chen baru saja mendekat ketika sayap Redeye Sacred Blood Phoenix menabraknya, merobek ruang. Sialan, ruang sedang dikompresi. Long Chen terkejut. Redeye Sacred Blood Phoenix tidak hanya memiliki serangan jarak jauh, tapi serangan jarak dekatnya juga sangat menakutkan. Serangan ini telah menekan ruang, membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak. Itu sangat mirip dengan ketika Wakil Sekte Master menghentikannya dari pertempuran Zhao Wuji. Namun, Wakil Sekte Master telah menggunakan semacam seni magis untuk mengompres ruang. Kekuatan itu bahkan lebih besar dari ini. Meskipun serangan Redeye Sacred Blood Phoenix tidak terkonsentrasi seperti Wakil Sekte Master, Long Chen merasa seperti dia bergerak di lumpur. Kecepatannya turun tajam, dan jangkauan sayapnya terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menghindar. Ledakan. Long Chen tertiup ke tanah. Dia menusuk langsung melalui gunung besar yang langsung runtuh. Long Chen, seru Meng Qi. Saya baik-baik saja, Meng Qi. Alihkan perhatiannya sebentar. Aku akan menggunakan Split the Heavens. Long Chen mulai memusatkan seluruh energinya ke Bloodbrinker. Sebuah gambar pedang besar melayang ke udara. Meng Qi mengangguk. Dia tahu bahwa Split the Heavens membutuhkan waktu untuk membangun. Meskipun waktu itu tidak lama, Long Chen tidak bisa diganggu selama periode itu. Panah roh yang berangkat. Segel tangan Meng Qi berubah. Energi jiwa yang tak berujung terkondensasi menjadi puluhan ribu anak panah. Mereka menghujani Redeye Sacred Blood Phoenix. Redeye Sacred Blood Phoenix tidak memiliki cara untuk memblokir serangan spiritual ini. Itu hanya bisa menahan mereka. Itu mengeluarkan tangisan burung yang marah lalu menembak ke arah Meng Qi. Pisahkan surga 2. Tepat pada saat itu, Long Chen menyelesaikan persiapannya. Gambar pedang besarnya yang tanpa ampun menebas Redeye Sacred Blood Phoenix. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 757. Pref semua chapter next PDF opsi. Babak 757 naga yang tidak ada tandingannya, jiwa menggambar kunci. Melihat pedang Long Chen menebas, Meng Qi benar-benar melepaskan kekuatan spiritualnya. Rantai spiritual terkunci di kepala Redeye Sacred Blood Phoenix, langsung melumpuhkannya. Teknik ini datang dari Soul Drawing Art yang diperolehnya di Netherworld Heaven Staircase. Itu adalah seni magis yang sangat luar biasa. Tetapi untuk menggunakan seni magis semacam ini melawan Magical Beast peringkat ke-7 seperti Redeye Sacred Blood Phoenix jelas agak tidak bisa diandalkan. Efeknya akan sangat terbatas. Itu pasti tidak akan bisa menahannya lebih dari satu nafas, bahkan jika. Tapi yang diinginkan Meng Qi hanyalah satu nafas waktu. Ledakan. Gambar pedang berwarna merah darah besar menebas ke kepala Redeye Sacred Blood Phoenix. Itu meledak ke tanah, dan gelombang besar bumi meletus. Serangan ini mendarat dengan kuat di kepalanya. Long Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Meng Qi benar-benar telah bekerja sama dengan sempurna dengannya. Tiba-tiba, sayap Redeye Sacred Blood Phoenix menghantam bumi, dan dia berdiri. Hati Long Chen segera tenggelam. Mata merah suci mata Phoenix tampaknya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Ada luka panjang dan berdarah di kepalanya. Bahkan mungkin untuk melihat tengkoraknya. Tetapi dia terkejut melihat bahwa pedangnya akhirnya menyimpang dari pusat kepalanya sedikit. Bagaimana dia melewatkannya? Itu bulu yang benar. Saya benar-benar bodoh. Long Chen tiba-tiba memikirkan bulu aslinya. Disitulah seluruh energi kehidupan Redeye Sacred Blood Phoenix terkondensasi. Itulah yang menyebabkan pedangnya miring ke samping. Itu mengisinya dengan penyesalan. Jika dia tidak serakah dan malah membidik salah satu sayapnya daripada mencoba mengambil nyawanya, dia mungkin bisa melumpuhkannya. Dengan begitu, dia dan Meng Qi bisa lolos. Tapi sekarang, itu belum mati, dan ini bahkan tidak bisa dihitung sebagai cedera yang sangat berat. Dari tatapannya, jelas sudah menjadi sangat marah. Serangan naga ganda. Long Chen telah menggunakan semua energinya di Split the Heavens. Sekarang teknik terakhirnya adalah Lei Long dan Huo Long. Kali ini, dia sedikit lebih pintar. Dia tidak sia-sia berpikir untuk menggunakan serangan ini untuk membunuhnya.
Dia hanya berharap agar serangan ini melukai sementara dia diam-diam menyelinap pergi dengan Meng Qi. Lei Long dan Huo Long keduanya mengaum. Mereka terjalin saat mereka terbang. Tekanan tak berujung turun ke Redeye Secret Blood Phoenix. Tujuan mereka adalah sayapnya. Tapi bulu asli Redeye Secret Blood Phoenix sekali lagi bangkit, berubah menjadi rune. Itu membentuk panah spiritual besar sepanjang ratusan meter, pada tembakan ke arah dua naga itu. Ledakan. Tabrakan ini bahkan lebih eksplosif daripada yang terakhir. Rasanya seluruh dunia hancur. Long Chen memuntahkan seteguk darah dan tertiup kembali. Meng Qi mungkin lebih jauh dan memiliki perlindungan gaun bulu cemerlang, tapi dia juga dikirim terbang. Darah menetes keluar dari mulutnya. Lengan Long Chen bergetar. Lei Long dan Huo Long keduanya secara otomatis kembali. Dia terkejut menemukan bahwa mereka sangat putus asa. Serangan ini akhirnya menghabiskan banyak energi inti mereka. Debu perlahan-lahan berserakan. Long Chen menatap dengan cermat dan menghela nafas dengan menyesal. Bulu 7 warna berserakan di udara. Redeye Secret Blood Phoenix yang tak tertandingi agung dan megah sekarang dalam keadaan telanjang, menyedihkan. Mayoritas bulunya telah dihancurkan, mengungkapkan kulitnya yang berlumuran darah. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan kedua, naga, itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari bentuk kedua dari Split the Heavens. Jika serangan itu langsung mengenai tubuhnya, itu pasti akan terbunuh. Namun, aura kedua naga terlalu kuat. Untuk menyerang seseorang yang lengah pada dasarnya tidak mungkin. Teriakan menyedihkan datang dari Redeye Secret Blood Phoenix. Teriakan itu penuh dengan kebencian dan keluhan, serta niat membunuh. Sayapnya tiba-tiba bergetar, dan melesat ke arah Long Chen. Saat bergerak, bulu yang tak terhitung jatuh ke tanah. Tapi sekarang benar-benar marah. Bahkan kulitnya mulai memerah. Dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Tekanan mengerikan menimpa Long Chen. Dia merasa seperti gunung telah jatuh pada dirinya, dan bahkan mengambil satu langkah pun menjadi melelahkan. Tepat ketika kepalanya dengan cepat mencoba memikirkan sesuatu apakah dia masih memiliki kartu as, lampu hijau menutupi tubuhnya. Sebuah skala muncul di kepalanya. Ini adalah skala naga hijau. Awalnya, itu telah berbaring di ruang kekacauan utama. Tetapi ketika Redeye Secret Blood Phoenix menjadi geram dan mengamuk, ketika telah mengaktifkan tekanan garis keturunannya, skala telah muncul. Itu masih hanya seukuran telapak tangan. Mengambang di udara, naga yang agung mungkin menyebar. Itu adalah kehendak naga sombong yang meremehkan segala sesuatu dan semua orang. Redeye Secret Blood Phoenix yang marah segera bersujud di tanah, dan itu bahkan tidak berani bergerak. Itu gemetar ketakutan. Long Chen segera mulai tertawa gila. Lelucon macam apa ini? Naga adalah kaisar dari semua binatang. Binatang buas ajaib apa yang berani melawan mereka? Dia mengutuk dirinya sendiri. Kapan dia menjadi sebodoh ini? Untuk menangkap Magical Beast, dia harus mengeluarkan skala naga. Ketika naga itu muncul, siapa yang berani melawan? Apakah kamu tidak suka menjadi seorang badas? Apakah kamu tidak suka pamer? Kamu hal yang tak tahu malu. Siapa yang kamu pamerkan? Long Chen bergegas ke depan Redeye Secret Blood Phoenix dengan skala naga di tangannya. Dia melepaskan kesibukan pukulan dan tendangan, tetapi masih terus gemetar, tidak berani bergerak. Meng Qi tertegun. Kapan aku memprovokasi kamu? Tidakkah kamu ingin membunuhku? Ayo dan coba lagi. Long Chen sekali lagi menendangnya beberapa kali. Tetapi tendangan-tendangan ini akhirnya mendarat di paruhnya, dan paruhnya lebih keras daripada kakinya yang terluka. Long Chen, apa yang terjadi? Meng Qi berlari, dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Hehe, kita sudah mendapatkan emas. Meng Qi, letakkan tanda budak, kata Long Chen. Apakah itu akan baik-baik saja? Meng Qi ragu-ragu. Jangan khawatir, di depan naga mungkin, itu tidak akan berani melawan, kata Long Chen dengan percaya diri. Skala naga ini mengandung darah esensi naga sejati. Kekuatan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Baru kemudian Meng Qi mengangguk dan dengan hati-hati membentuk meterai spiritual. Menggunakan energi jiwanya yang terkuat, dia mengembun tanda budak yang menanam dirinya di Redeye Secret Blood Phoenix. Seperti yang diharapkan, itu hanya secara naluriah berjuang beberapa kali, tetapi setelah itu, ia tidak berani bergerak. Itu memungkinkan segel budak Meng Qi untuk mendarat di jiwanya. Baiklah, singkirkan skala nagamu. Ini sudah hausepet saya. Suara Meng Qi sedikit gemetar. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sekarang mengendalikan hausepet di tingkat Ancestor. Ini sulit dipercaya baginya. Baru saat itu Long Chen dengan hati-hati menyingkirkan skala naga, tapi dia masih waspada. Dia siap memanggilnya lagi kapan saja untuk menghindari serangan diam-diam. Meskipun Long Chen yakin dengan kemampuan Meng Qi, ini melibatkan kehidupan mereka, jadi dia tentu saja harus berhati-hati. Tapi ternyata, dia terlalu berhati-hati. Redeye Secret Blood Phoenix benar-benar ketakutan. Bahkan setelah Long Chen menyingkirkan skala naga, itu terus bergetar.
Mengki terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghiburnya. Ini adalah metode yang sering digunakan Beastamers. Jika Beastamer menginginkan Hausepet yang kuat, seringkali master yang membawa muridnya berburu. Tuan akan mengalahkan Magical Beast setengah mati. Akan lebih baik jika pada nafas terakhir, kemudian murid itu akan menaklukkannya, lalu menghiburnya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari Magical Beast. Meskipun begitu tanda budak telah diletakkan di atasnya, Beast Magical akan dipaksa untuk mendengarkan perintah tuannya. Beast Magical masih bisa memberontak dan berusaha untuk membunuh tuannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi jika Anda baik terhadap Magical Beast Anda dan tidak membuatnya melewati terlalu banyak rasa sakit, itu akan datang untuk beradaptasi dengan kehidupan baru dan menerima tuannya. Namun, Redeye Secret Blood Phoenix benar-benar ketakutan. Itu bukan saja penindasan garis keturunan, tetapi juga penindasan spiritual. Itu benar-benar tidak bisa menolak. Hanya berhenti gemetar 1 jam kemudian. Perlahan berdiri, tetapi sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah semua, pedang Long Chen telah memotong luka panjang di kepalanya. Bulunya juga hancur, dan berlumuran darah. Yang terburuk adalah ketika dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Naga itu mungkin telah benar-benar menekannya dengan cara yang paling mendominasi, yang telah mengguncang intinya. Mendengar deskripsi Mengki tentang luka-lukanya, Long Chen terdiam. Kepada Redeye Secret Blood Phoenix, dia berkata, "Sungguh, mengapa kamu tidak mengirim sebelumnya? Sekarang kita semua dalam kondisi seperti itu." Petik 2. Saat ini, Long Chen, Mengki, dan Redeye Secret Blood Phoenix telah terluka. Redeye Secret Blood Phoenix cedera adalah yang terberat, dan dengan tubuhnya yang besar, pemulihan total akan membutuhkan obat pil seharga samudra. Buka mulutmu, makanlah obat untuk menstabilkan cedera Anda. Long Chen tak berdaya mengeluarkan tumpukan pil penyembuhan. Ada lebih dari 100 pil di tumpukan ini. Ini adalah hal-hal yang telah dia timbun, tetapi dia biasanya tidak dapat menemukan kegunaan untuk mereka. Ini semua adalah pil 9 cincin, dan mereka bisa meringankan lukanya. Selain itu, konstitusi binatang ajaib sangat kuat. Kemampuan pemulihan bawaannya juga luar biasa. Setelah itu, Long Chen mengeluarkan 1 tong obat penyembuhan. Dia dan Mengki mulai menerapkannya pada cedera Redeye Secret Blood Phoenix. Dengan cara ini, akan lebih cepat pulih. Lagi pula, di tempat yang menakutkan ini, memiliki lebih banyak kartu truf lebih baik. Tetapi proyek ini terlalu besar. Laras Long Chen digunakan setelah hanya menerapkannya di kepalanya. Long Chen sangat jengkel. Bukankah dia melakukan ini untuk dirinya sendiri? Jika dia mengambil skala naga sebelumnya, dia tidak perlu melakukan semua ini. Awalnya, dia telah berpikir untuk membiarkan Mengki menempatkannya ke dalam ruang spiritualnya dan perlahan-lahan menyembuhkannya. Tapi Mengki merasa sangat menyesal untuk Hausepet barunya, dan Long Chen hanya bisa bergantian antara memperbaiki lebih banyak obat dan menerapkannya. Mereka baru selesai setelah setengah hari bekerja. Baru kemudian Mengki perlahan menempatkan Redeye Secret Blood Phoenix di ruang spiritualnya. Baiklah, ayo pergi. Masih ada 2 orang kecil itu. Long Chen langsung menyerap ketiga mayat itu ke ruang kekacauan utama dan bergegas menuju sarang burung di puncak gunung. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 758. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 758 tak tergantikan meskipun anak ayam baru saja menetas. Tubuh mereka lebih besar dari sebuah rumah. Namun, penampilan mereka benar-benar agak jelek. Tidak ada bulu di tubuh mereka. Mereka tampak seperti ayam yang dipetik, dan aroma yang sangat asam datang dari mereka. Long Chen, kamu harus menyimpan salah satu dari mereka, dan kemudian kita harus menyimpan yang lain untuk Wan Er. Menggunakan metode Beastamer, mereka akan tumbuh dengan cepat, kata Mengki. Long Chen dan Tang Wan Er keduanya memiliki ruang spiritual mereka sendiri untuk tempat tinggal. Dengan bantuan Azure Scalehorn Eagles, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Dalam pertempuran yang intens, Hausepet bisa meluncurkan pukulan fatal jika menangkap seseorang lengah. Sekarang, Mengki memiliki Redeye Secret Blood Phoenix. Bahkan jika lawan bisa memblokir serangan spiritualnya, mereka tidak akan bisa memblokir Redeye Secret Blood Phoenix. Dapat dikatakan bahwa dia segera menjadi anggota terkuat dari mereka semua. Kekuatannya sekarang jauh melampaui Long Chen. Jika Long Chen bertarung dengan Mengki dengan Redeye Secret Blood Phoenix di sisinya, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dengan nilai waktu dari dupa. Itu adalah aspek paling mengerikan dari Beastamers. Tamers Beast biasa akan mengontrol beberapa Magical Beast, kadang-kadang bahkan puluhan. Dengan kekuatan spiritual Mengki yang kuat, dia bisa mengendalikan lebih dari 100 Beast Magical yang kuat. Tapi Mengki selalu berkultivasi, jadi dia tidak punya waktu untuk menangkap binatang sihir. Kalau tidak,
Jika dia melepaskan 100 bis Magical Xiantian di samping serangan spiritualnya, bahkan mungkin baginya untuk membunuh pangkat 2 surgawi. Namun, Mengki tidak suka mengendalikan bis Magical yang lemah, karena bis Magical yang lemah hanyalah umpan meriam, dan kemungkinan mereka mati terlalu tinggi. Mengki tidak menyukai gaya bertarung semacam itu. Dia lebih suka binatang sihir yang kuat yang akan selalu berada di sisinya. Dia akan merasa buruk tentang mengirim bis Magical ke kematian mereka. Sekarang dia memiliki Redeye Secret Blood Phoenix. Dia benar-benar puas. Dia tidak punya rencana untuk menangkap Hausepet lain. Jadi dia ingin Long Chen dan Tang Wan Er mengambil 2 Eagles bertanduk skala Azure ini. Tang Wan Er adalah seorang pembudidaya angin. Jadi ketika dikombinasikan dengan Azure Scalehorn Eagle, serangannya akan menjadi lebih tajam. Kamu harus menyimpan keduanya. Ketika kami kembali, berikan keduanya pada Wan Er. Saya tidak membutuhkan mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, kedua anak ayam itu masih dalam keadaan sangat lemah, bingung. Mengki hanya bisa mengunci jiwa mereka dengan energi jiwanya. Tidak perlu membekas pada mereka saat ini. Long Chen, Mengki terkejut. Aku punya salju kecil, jadi aku tidak butuh kamar kecil lain. Little Snow adalah teman saya yang telah menjalani hidup dan mati bersamaku. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Long Chen tersenyum sedikit. Sejak Little Snow mencapai peringkat ke-6, basis budidayanya tidak berkembang sedikit pun. Long Chen juga tahu bahwa kadang-kadang upaya tidak bisa menebusnya. Snow kecil telah mencapai batas absolutnya. Bagaimanapun, Little Snow awalnya hanya menjadi Magical Beast peringkat ketiga. Setelah mutasi, dia terus-menerus menerobos. Tapi sekarang, dia telah mencapai penghalang. Long Chen telah mencoba berbagai pil obat, tetapi semuanya tidak efektif. Long Chen tidak punya pilihan selain menerima bahwa budidaya salju kecil berhenti di sini. Tetapi seperti yang dia katakan, Snow kecil adalah temannya. Seorang teman yang tidak bisa dia tinggalkan. Kembali di Phoenix Cry, ketika dia dikejar oleh Marquis Ying ke desa tak bernama, Little Snow hanya 1 kaki. Tapi dia telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari Long Chen. Itu adalah sesuatu yang Long Chen tidak pernah lupakan. Di jalur kultivasi, salju kecil juga membantunya keluar berkali-kali. Dia telah bertarung bahu-membahu dengannya, berjuang melawan kematian. Emosi di antara mereka tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tapi Anda juga dapat memiliki 2 Hausepets tambahan, kata Mengki. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengki, maafkan keras kepala saya, atau mungkin Anda bisa menyebutnya kebodohan. Salju kecil sudah cukup bagiku. Saya memiliki kekuatan sendiri untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Petik 2. Long Chen juga pernah berpikir untuk mendapatkan binatang sihir yang lebih kuat untuk membantunya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk alasan itu. Dia masih merasa bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap Little Snow. Dia tidak bisa melakukannya. Meskipun dia merasa pemikiran seperti ini sangat bodoh, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia telah melakukan beberapa hal bodoh, jadi yang ekstra tidak berarti apa-apa. Sementara Long Chen dan Mengki berbicara, salju kecil diam-diam menangis di ruang rohaninya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Mengki tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Long Chen begitu dia memutuskan sesuatu. Selanjutnya, Mengki juga merasakan ledakan emosi. Hati Long Chen tidak berubah sama sekali. Meskipun dia biasanya bajingan yang membutuhkan pemukulan, emosinya tidak palsu. Mengki menghela nafas. Mungkin emosi-emosi itulah yang telah begitu menggerakkan hatinya. Dia memasukkan kedua anak ayam itu ke ruang spiritualnya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan pecahan telur. Potongan-potongan telur itu tampaknya menjadi makanan bagi mereka. Sepertinya mereka harus menyelesaikan memakan fragmen-fragmen itu sebelum mereka bisa makan daging. Orang dewasa harus menangkap piton sebagai ransum. Mengki, bisakah kamu berkomunikasi dengan Redeye Secret Blood Phoenix? Tanya Long Chen. Beast Tamers pertama kali belajar cara berkomunikasi dengan Magical Beast. Mengekspresikan emosi seharusnya tidak menjadi masalah. Aku benar-benar tidak berharap kecerdasannya menjadi sangat rendah. Itu bahkan di bawah rata-rata peringkat ke-5 Magical Beast di dunia luar. Satu-satunya hal di kepalanya adalah kegilaan dan pembantaian. Berkomunikasi dengannya sangat sulit. Mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar menenangkannya, kata Mengki. Biasanya, semakin tinggi pangkat binatang sihir, semakin tinggi kecerdasannya, yang membuat komunikasi lebih mudah. Tapi Mengki menemukan bahwa Redeye Secret Blood Phoenix terlalu mengamuk, dan frekuensi mental mereka sulit disejajarkan. Mungkin itu ada hubungannya dengan lingkungan, tumbuhan, serangga, dan sekarang bahkan para Magical Beast begitu mengamuk. Bahkan kelinci mungil akan dengan gila menyerang kita jika kita masuk ke wilayahnya. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Long Chen. Lingkungan Spirit World aneh. Keduanya terus-menerus diserang saat tiba.
Namun, ketika Azure Scalehorn Eagle terbang, itu telah melintasi wilayah banyak magical beast, dan tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Apakah ini kasus penindasan terhadap orang luar? Dunia ini benar-benar aneh. Saya merasa seperti terus-menerus tertahan, dan saya merasa gugup dan takut. Meng Qi mengangguk. Ayo istirahat selama beberapa hari. Saya akan memperbaiki beberapa pil lagi untuk membantu Redeye Secret Blood Phoenix pulih lebih cepat. Bahkan jika itu tidak bisa bertarung, kita membutuhkannya untuk bisa terbang. Kalau tidak, kita akan kesulitan bergerak 1 inci pun di sini, kata Long Chen. Ide bagus. Meng Qi menyetujui. Sangat berbahaya bagi mereka berdua untuk berjalan di hutan. Akan jauh lebih aman untuk terbang di Redeye Secret Blood Phoenix. Bagaimanapun, menurut jam pasir, ini hanya hari ke-7. Mereka masih punya waktu untuk terus mencari beberapa harta karun. Ini membuktikan saran Long Chen untuk menggunakan jam pasir agar benar. Meng Qi mengetahui bahwa menurut jam pasir, 7 hari telah berlalu, tetapi di sini, itu hanya 1 hari. Karena mereka terlalu gugup, karena mereka harus selalu waspada, mereka tidak merasakan aliran waktu. Meng Qi tidak punya pilihan selain mengagumi Long Chen yang bisa diandalkan, meskipun terkadang ia gila. Long Chen mulai memperbaiki pil. Kali ini, dia memperbaiki pil raksasa karena lebih efektif. Namun, memperbaiki mereka juga lebih berat. 3 hari kemudian, dia telah memurnikan 98 pil raksasa. Redeye Secret Blood Phoenix telah pulih banyak. Mayoritas luka-lukanya telah sembuh. Selain bekas luka di kepalanya yang agak mengerikan untuk dilihat, sisa tubuhnya tampak baik-baik saja. Namun, luka internalnya masih sangat berat. Intinya telah terluka oleh kekuatan naga, dan itu akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya pulih. Long Chen tidak menyangka naga itu akan sekuat itu. Seiring waktu berlalu, kekagumannya pada ahli naga hanya meningkat. Long Chen, Phoenix Darah sudah bisa terbang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Meng Qi. Dia sekarang memanggil Redeye Secret Blood Phoenix hanya Phoenix Darah untuk membuatnya lebih mudah. Tanyakan kepada Phoenix Darah apakah itu tahu di mana saja dengan pohon besar. Semakin besar semakin baik. Akan lebih baik jika pohon seperti itu yang bisa menembus langit. Kata Long Chen. Omong kosong. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang dilebih-lebihkan? Meng Qi memutar matanya. Long Chen sekali lagi mulai tidak bisa diandalkan. Tapi dia masih bertanya pada Blood Phoenix. Nilai tongkat dupa waktu kemudian, Meng Qi menghela nafas. Darah Phoenix mengatakan sesuatu tentang menjadi lelah jika terbang maju. Ada hutan di depan yang mungkin sangat menakutkan. Petik 2. Ekspresi Long Chen aneh. Pidato burung ini benar-benar menyakitkan. Apa artinya? Lelah terbang. Apakah itu ada hubungannya dengan seberapa jauh ia terbang? Hutan mungkin menakutkan. Apa artinya itu? Meng Qi tersenyum pahit. Tidak ada jalan lain. Saya hanya melakukan kontak dengannya untuk waktu yang singkat, dan kecerdasannya terlalu rendah. Sangat sulit bagi saya untuk mengerti apa yang dikatakannya. Petik 2. Baiklah. Kalau begitu kita akan menuju ke sana. Kami akan pergi perlahan dan meletakkan spidol di jalan sehingga kami dapat menemukan jalan kembali. Kami juga dapat melihat apakah kami dapat menemukan beberapa hewan ajaib yang lebih cocok untuk Anda. Maka Anda akan benar-benar tak tertandingi. Long Chen tersenyum. Meng Qi tersenyum manis. Sementara Long Chen juga datang ke dunia roh karena alasan lain. Sebenarnya, yang utama adalah untuk keselamatannya. Mereka berdua melompat ke punggung Phoenix Darah dan melakukan perjalanan sesuai dengan ingatannya. Saat mereka perlahan-lahan terbang, Long Chen dipenuhi dengan antisipasi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melihat keilahian hutan itu lagi. Mereka baru saja sedikit maju ketika mereka melihat Magical Beast peringkat ke-7. Long Chen bertanya, apakah kamu menginginkannya? Tidak. Kura-kura hitam itu agak jelek, kata Meng Qi dengan malu. Akan sangat sulit bagi Magical Beast untuk menarik minatnya. Long Chen tertawa. Binatang ajaib seperti itu benar-benar agak tidak berguna. Akankah seseorang benar-benar bertarung sambil bersembunyi di cangkangnya? Apa? Beast Magical peringkat ke-8. Meng Qi, cepat, singkirkan Phoenix Darah. Petik 2. Sosok besar tiba-tiba menutupi matahari. Long Chen senang dan dia buru-buru menyiapkan skala naga. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 759. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 759 pohon raksasa misterius itu adalah ular besar. Tubuhnya lebih dari 3 mil panjangnya, dan punggungnya melengkung. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya. Dan setelah melihat Blood Phoenix, ia segera melesat. Ini jelas merupakan Magical Beast yang mencari makan. Menurut Blood Phoenix, tidak ada Magical Beast yang kuat di jalur ini. Ini Black Scale Soaring Serpent, kata Meng Qi. Ular itu agak jauh dari mereka.
Tetapi dalam sekejap mata, itu telah mencapai mereka. Ini adalah kemampuan unik Black Scale Soaring Serpent. Itu bisa menembus kekosongan untuk meluncurkan serangan tiba-tiba sebelum mangsanya bisa meningkatkan pertahanan. Long Chen langsung mengeluarkan skala naga. Itu melepaskan kekuatan naganya, dan Black Scale Soaring Serpent segera berhenti. Itu menjerit aneh dan benar-benar berbalik dan melarikan diri. Hei, kemana kamu pergi? Aku masih memiliki beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Melihat bahwa Black Scale Soaring Serpent tidak sepenuhnya ditekan dan bisa melarikan diri, Long Chen menjadi cemas. Dia mulai berteriak dan mengejar sambil memegang skala naga. Melihat Long Chen mengejar, teriakan Black Scale Soaring Serpent menjadi lebih sedih. Suaranya penuh teror. Tiba-tiba, dua sayap tembusnya bergetar dan tubuhnya terpelintir. Rasanya seperti berenang di udara saat ia melarikan diri dengan cepat. Hei, aku tidak akan menyakitimu. Mari kita bahas ini. Saudaraku, tunggu. Anda menjatuhkan uang Anda. Petik 2. Meskipun tahu bahwa ini adalah situasi yang serius, Meng Qi tidak bisa menahan tawa. Orang jahat ini tidak lupa berbicara sampah bahkan saat ini. Meng Qi hanya memanggil Blood Phoenix lagi setelah Long Chen jauh. Dia mengikuti dari jarak yang sangat jauh karena darah Phoenix takut akan kekuatan naga. Setelah 1 jam, mereka akhirnya menyusul Long Chen. Black Scale Soaring Serpent sudah pergi, tapi Long Chen mengutuk. Mengatakan sesuatu tentang bagaimana ular tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan dan bagaimana ia kehilangan kesempatan untuk melayaninya. Meng Qi terdiam. Baiklah, jangan marah. Meng Qi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dunia luar tahu bahwa Long Chen telah mengusir Magical Beast peringkat 8, mungkin dunia akan menjadi gila. Saya tidak marah. Aku hanya merasa kasihan. Itu kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal. Jika itu mengikutimu, kekuatannya akan mengguncang dunia. Bukankah itu jauh lebih baik daripada tinggal di tempat sialan ini? Kata Long Chen. Dia mungkin mengatakan dia tidak marah, tetapi nadanya tidak cocok dengan kata-katanya. Dia telah memperhatikan fakta tertentu barusan, terus mengaktifkan naga mungkin akan menghabiskan energi darah esensi dalam skala. Darah esensi naga hijau adalah apa yang dia butuhkan untuk memupuk seni tempering tubuh darah naga. Dia tidak berani terus menggunakannya. Karena inilah Long Chen benar-benar marah. Kalau saja dia bisa menaklukkan Black Scale Soaring Serpent, tidak akan dia bisa mendominasi musuh. Karena harus memperhatikan ketika kesempatan itu hilang, ia tentu saja merasa jengkel. Ayo pergi, biarkan terbang Phoenix darah lebih lambat. Kita tidak bisa menggunakan skala naga lagi kecuali kita sama sekali tidak punya pilihan lain, desah Long Chen. Mereka tidak lagi bisa menggunakan skala naga. Dengan kata lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan menundukkan Beast Magical peringkat ke-7 lagi. Apalagi satu di tingkat Phoenix darah. Bahkan jika mereka hanya menempatkan pandangan mereka pada binatang ajaib seperti Azure Scalehorn Eagle atau Nine Spike Lizard, mereka harus bergantung pada metode khusus. Metode khusus semacam itu akan terlalu memakan waktu. Jadi sekarang, mereka tidak hanya akan merasa sulit untuk menaklukkan binatang sihir lainnya, tetapi mereka juga harus takut pada mereka. Phoenix darah masih menyembuhkan, dan kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari kondisi puncaknya. Selain itu, Long Chen perlu mempertimbangkan waktu untuk melakukan perjalanan kembali ke lokasi asli mereka. Dia perlu memperhitungkan waktu yang cukup untuk kecelakaan atau terhenti oleh binatang sihir lainnya. Kalau tidak, mereka akan terjebak di sini selamanya. Akibatnya, mereka bahkan lebih gugup. Tapi tidak ada jalan lain. Long Chen hanya bisa terbang perlahan saat dia mencari pohon yang lebih besar. Setiap kali dia melihat pohon besar, dia akan mengambil beberapa biji dan mencoba menanamnya di ruang kekacauan utama. Dia menemukan bahwa walaupun banyak dari pohon-pohon itu memiliki energi kehidupan yang lebih besar daripada pohon-pohon tuanya, mereka masih sangat terbatas. Mereka belum mencapai persyaratan yang diinginkan Long Chen. Tapi dia masih menyimpan pohon-pohon itu kalau dia tidak bisa menemukan yang lebih baik. Hanya sedikit peningkatan lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah terbang beberapa hari lagi, jam pasir mengatakan bahwa mereka sudah berada di dunia roh selama 10 hari. Tetapi dia masih belum menemukan pohon yang cocok. Beberapa pohon besar mungkin tidak memiliki banyak energi kehidupan. Pada hari ke-11, sebuah hutan besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Phoenix darah segera berhenti. Ia memberitahu Meng Qi bahwa ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Jika masuk, itu akan dibunuh. Long Chen terkejut dengan apa yang dilihatnya. Masing-masing pohon melonjak ke langit. Masing-masing dari mereka beberapa mil tingginya. Mereka melayang di atas awan dan menghalangi matahari. Itu membuat Long Chen berpikir tentang keilahian hutan. Tapi hutan ini agak menakutkan. Daun besar menghalangi matahari, membuat hutan tampak gelap dan menyeramkan. Meng Qi, apakah darah Phoenix tahu asal hutan ini? Tanya Long Chen. Meng Qi mencoba berkomunikasi dengan Blood Phoenix, tetapi setelah beberapa saat,
dia menghela nafas. Itu tidak bisa mengatakan apapun dengan jelas. Yang ia tahu adalah bahwa hutan ini menakutkan, dan jika Anda masuk, Anda akan terbunuh. Bahkan ketika saya bertanya tentang apa yang akan membunuhmu, itu tidak dapat menggambarkannya. Petik 2. Long Chen terdiam. Bagaimana mungkin Magical Beast peringkat ke-7 begitu bodoh? Meng Qi menyimpannya, dan mereka berdua diam-diam mendekati hutan yang menyeramkan. Keduanya tampak sangat kecil dibandingkan dengan hutan. Long Chen dengan cepat memperhatikan bahwa ada yang tidak beres. Tempat ini terlalu sunyi, praktis sunyi sepi. Aura kematian yang tebal memenuhi udara. Long Chen merasa kedinginan, tetapi dia membutuhkan cabang atau buah pohon ini untuk menggandakan tanpa batas. Mereka berdua tidak mengeluarkan suara saat mereka perlahan mendekat. Mereka benar-benar menyembunyikan aura mereka. Mereka bahkan telah menutup pori-pori mereka, takut mengeluarkan bau apapun. Ketika mereka mendekati, Long Chen menyadari bahwa pohon-pohon ini bahkan lebih besar daripada yang dia pikirkan dari jauh. Selain itu, mereka tidak semuanya satu, tetapi masing-masing dari mereka sangat besar. Long Chen seperti semut di depan mereka. Long Chen menemukan lubang yang seukuran keranjang. Itu tampak seperti kacang kenari besar. Tetapi dia kecewa menemukan bahwa tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu hanya kulit kosong yang tidak bisa dia tanam. Dia tidak melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan di kedalaman hutan ini. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasakan dingin di tulangnya. Dia belum pernah merasakan firasat mengerikan seperti itu sebelumnya. Perasaan seni bintang 9 hegemon body art tidak pernah menipunya. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam hutan. Bahkan di hadapan Black Scale Soaring Serpent peringkat 8, dia tidak merasakan hal seperti itu, bahkan ketika dia belum mengeluarkan skala naga. Dan harus diketahui bahwa tanpa skala naga, Black Scale Soaring Serpent dapat membunuhnya dalam satu pukulan. Dengan kata lain, apapun yang ada di dalam hutan ini ratusan kali lebih menakutkan daripada Black Scale Soaring Serpent itu, atau mungkin ribuan kali lebih menakutkan. Long Chen menyuruh Meng Qi menunggunya di pinggiran. Jika sesuatu terjadi, mereka dapat segera berkomunikasi secara spiritual. Dia memanjat ke puncak salah satu pohon. Karena begitu tinggi, dedaunan lebat menghalangi pandangannya, dan dia tidak bisa melihat Meng Qi lagi. Tapi dia masih bisa merasakan jiwanya. Di puncak pohon, ia menemukan buah besar. Buah itu selebar 3 kaki dan berbentuk seperti kelapa. Long Chen tidak berani menggunakan pedangnya. Sebagai gantinya, dia dengan lembut memutusnya dengan tangannya. Ketika dia melemparkan buah ke ruang kekacauan utama, dia terkejut menemukan bahwa pohon muda yang dihasilkan sangat besar. Sementara itu masih hanya sebuah tembakan lembut, itu sudah mencapai ketinggian puluhan meter. Itu hanya mulai mengeras dan menjadi dewasa setelah mencapai ketinggian 300 meter. Dia buru-buru mengambil cabang dan menanamnya juga. Ruang kekacauan primal tidak mengecewakannya. Cabang itu juga mulai tumbuh perlahan. Itu membuatnya lega, dan kemudian dia diam-diam memanjat pohon. Dia melihat Meng Qi menunggunya dengan cemas. Dia merasa sangat gelisah. Hutan ini terlalu aneh. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menjadi gila. Long Chen dengan lembut menyentuh wajahnya untuk menghiburnya. Dia menunjuk ke pohon besar lain dan mereka berdua berjalan dengan tenang. Meng Qi sekali lagi diam untuk berjaga-jaga. Pohon ini berbeda dari yang sebelumnya. Itu sebenarnya tercakup dalam skala biru. Sejak mereka tiba di sini, Long Chen ingin mendapatkan sebanyak mungkin benih. Pohon-pohon ini terlalu besar, dan dia tidak punya cukup waktu untuk menumbuhkannya sampai batasnya di ruang kekacauan semula. Dia hanya bisa mengetahui berapa banyak energi kehidupan yang mereka miliki dalam kondisi pohon muda mereka. Tidak mungkin dia bisa menunggu lebih lama. Bahaya ada di mana-mana di sini. Tetap 1 menit ekstra mungkin berakibat fatal. Jadi Long Chen hanya berencana untuk mendapatkan benih dari pohon terdekat sebelum pergi. Jika pohon-pohon yang dipetiknya memiliki lebih sedikit energi kehidupan di dalamnya daripada yang lain di hutan, ia hanya bisa pasrah dengan nasib buruknya. Dia pasti tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Long Chen mengambil biji dari 3 pohon besar lagi. Kemudian melihat sekeliling. Dia melihat sejenis pohon besar. Pohon ini memiliki garis-garis alami pada dedaunannya yang tampak seperti rune. Selain itu, pohon ini bahkan lebih besar dari yang lain. Itu terlihat 10 kali lebih luas dari mereka. Hati Long Chen segera mulai berdetak cepat. Awalnya, dia berencana pergi sekarang. Tapi sekarang dia melihat pohon besar ini. Dia tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berjalan mendekat. Keserakahannya telah menang. Dia mulai memanjat pohon. Begitu dia mencapai puncak, dia tiba-tiba menemukan bahwa pohon ini tidak memiliki buah. Apakah itu laki-laki? Tak berdaya, Long Chen melihat sekeliling. Dia melihat cabang kecil di sekitar ketebalan lengan. Dia menarik tetapi menemukan bahwa cabang ini sangat kokoh.
Itu tidak segera pecah. Itu membuatnya sangat terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengambil senjata encantet dengan tangannya yang telanjang. Tetapi dia tidak dapat mengambil cabang. Dia tidak berusaha lebih keras. Cabang yang kuat seperti itu akan menyebabkan suara keras jika dia mematahkannya dengan kekerasan. Di hutan sunyi yang mematikan ini, itu pasti tidak baik. Dia diam-diam mengeluarkan blood drinker. Cahaya merah darah menyala saat cabang itu terputus. Tapi di mana itu dipotong, cairan merah mulai mengalir keluar seperti darah. Tidak baik. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Pohon besar tiba-tiba bergidik, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Long Chen, membentuk kandang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 760. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 760 keberadaan yang mengerikan hati Long Chen bergetar. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya mulai melilit di sekitarnya. Hati-hati, Long Chen. Memperingatkan Meng Qi melalui transmisi spiritual. Sesuatu juga jelas terjadi di bawah. Waktu untuk berlari. Long Chen melemparkan cabang di tangannya ke ruang kekacauan utama. Dengan tebasan pedang, dia merobek ranting-ranting melingkar itu. Cairan merah memercik di udara. Long Chen segera menyadari hal-hal yang lebih buruk daripada yang dia pikirkan. Pohon ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Dia segera memanggil sayap petirnya dan bergegas pergi. Tiba-tiba, lebih banyak cabang datang untuknya. Kali ini, itu bukan cabang-cabang ramping, tetapi cabang-cabang setebal beberapa meter. Dia juga merasakan perasaan mengamuk datang dari pohon. Ia ingin membunuhnya. Membagi surga. Long Chen langsung memangkas jalan keluar dari cabang. Akhirnya lolos dari cengkeraman mereka. Baru saat itulah dia melihat bahwa Meng Qi dalam bahaya juga. Akar yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya, seperti ular mengerikan mencoba melahapnya. Long Chen mematahkan akarnya dengan satu tebasan pedang. Memegang Meng Qi, dia bergegas keluar dari hutan aneh ini. Ledakan yang mengejutkan, tanah meletus dan pohon besar itu terbang ke udara. Akar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Long Chen seperti cakar yang diselubungi surga. Hal yang paling mengejutkan Long Chen adalah mengikuti pohon pertama. Lebih banyak pohon mulai terbang ke udara dan mengejarnya. Dia tidak tahu energi apa yang mereka gunakan, tetapi mereka benar-benar bisa terbang. Long Chen merasa dunia menjadi gila. Pohon-pohon itu sangat cepat. Di udara, mereka seperti awan hitam besar. Akar yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya. Mereka jelas beberapa mil jauhnya, tetapi akar itu tampaknya mampu tumbuh tanpa batas. Itu mencapai dia dalam sekejap. Long Chen sekali lagi menebas pedang, mematahkan akarnya. Zat seperti darah memenuhi udara. Tangisan aneh dan mengerikan datang dari pohon raksasa. Sial, mereka benar-benar menginginkan hidupku. Long Chen baru saja memaksa satu pohon ketika dia melihat ribuan pohon raksasa memenuhi udara, benar-benar menghalangi matahari. Meng Qi sudah memanggil Blood Phoenix sekarang. Tetapi Blood Phoenix tidak mampu membuang pohon-pohon ini dengan kecepatannya. Kemudian, di depan mata kaget Long Chen, pohon-pohon ini bergabung bersama. Mahkota mereka digabungkan dan akar mereka terjalin. Mereka berubah menjadi satu makhluk besar yang dengan cepat mengejar mereka, dan kecepatan mereka benar-benar meningkat. Long Chen belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Pohon-pohon ini sebenarnya bekerja seperti tentara. Wajah Meng Qi pucat. Setelah pohon-pohon bergabung, aura mereka menjadi lebih seram dan dingin. Tapi dia tutup mulut, tidak ingin mengganggu Long Chen. Meledak, Long Chen melemparkan bola api, dan meledak di depan monster itu. Pepohonan mengeluarkan tangisan aneh itu sekali lagi. Cabang dan akarnya segera dinyalakan. Abu mulai jatuh dari langit. Meskipun itu bukan cedera berat, itu masih membuat Long Chen merasa lega. Seperti yang diharapkan, api sangat efektif terhadap kayu. Tiba-tiba, langit bergetar. Tekanan mengerikan datang dari kedalaman hutan, yang membuatnya terasa seperti ruang yang membeku. Long Chen segera merasa seperti monster kuno yang menatapnya. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi dirinya. Bahkan Meng Qi terpengaruh. Apapun itu, auranya melampaui imajinasi mereka. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat ini, Meng Qi tidak bisa menahannya. Jangan takut, biarkan Blood Phoenix terbang secepat mungkin. Saya ingat kami menyeberangi sungai besar dalam perjalanan ke sini. Kita harus bisa sampai di sana dengan cukup cepat, kata Long Chen. Tidak peduli seberapa besar nyali Long Chen, di depan sesuatu yang tidak diketahui dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia masih gelisah. Tapi setelah berjalan di perbatasan hidup dan mati begitu lama, semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Saat menghadapi bahaya, kepanikan dan ketakutan tidak akan menyelamatkan siapapun.
Itu hanya akan menyebabkan Anda mati lebih cepat. Long Chen sudah lama membiasakan menjadi berkepala dingin dalam menghadapi bahaya. Long Chen merasakan seorang pria yang menakutkan dengan cepat mendekati dari kedalaman hutan. Pohon-pohon ini pasti sudah mengingatkan keberadaan itu. Namun, orang yang menakutkan itu masih sangat jauh. Mereka masih punya waktu. Long Chen terus-menerus melepaskan bola api untuk menahan pohon. Tetapi dia juga mulai menjadi lebih gugup. Keberadaan yang menakutkan itu dengan cepat semakin dekat. Long Chen, sungai ada di depan. Disebut Mengki. Sungai itu sangat luas. Panjangnya beberapa ratus mil. Air menderu kencang. Salju kecil. Keluar. Kami akan merilis serangan angin api gabungan. Jangan berkonsentrasi serangan. Kami menginginkan ruang lingkup seluas mungkin. Petik 2. Long Chen memanggil salju kecil. Pada saat yang sama, bola api besar beredar di tangannya. Long Chen menyuruh Wolong mengirim semua energinya ke dalamnya. Bola api itu sudah berukuran 300 meter, dan itu setelah Long Chen mengompresnya sebaik mungkin. Rambut putih salju kecil berdiri di ujung ketika energi angin tak berujung mulai beredar. Dia segera melepaskan semua kekuatannya. Bola api itu melesat keluar. Snow kecil membuka mulutnya dan juga menembakkan bilah angin yang sangat besar. Itu melilit bola api Long Chen dan melesat ke depan. Begitu kedua bidang itu bertabrakan, mereka dengan cepat tumbuh, langsung menjadi lebar 10 mil. Ledakan, nyala api meletus, memenuhi segalanya dalam jarak 10.000 mil. Seluruh dunia sepertinya telah dinyalakan. Pohon-pohon mengeluarkan tangisan sedih setelah diselimuti oleh api dan angin. Setelah api itu berlalu, mahkota pohon mereka telah hancur total, dan sebagian besar akarnya juga telah menghilang. Batang mereka hangus hitam. Adapun Long Chen, dia langsung menyingkirkan salju kecil. Mengki juga menyingkirkan Blood Phoenix. Mereka berdua menyerbu ke sungai. Begitu mereka berada di sungai, Long Chen menyebarkan akal ilahi dan menemukan seekor ikan besar dengan cepat berenang ke mereka. Ikan ini panjangnya 40 meter, dan auranya menandakannya sebagai magical beast peringkat kelima. Melihat Long Chen dan Mengki, itu membuka mulutnya dan menelan mereka berdua. Kendalikan. Long Chen menyuruh Mengki mengendalikan ikan itu. Saat berenang, Long Chen berkata, ke kiri. Mengki buru-buru mengirim ikan ke kiri. Seekor binatang buas yang kuat muncul di depan mereka dan mulai berenang dengan mulut terbuka lebar. Mengki mengirim ikan langsung ke mulutnya yang terbuka. Binatang itu bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi sebelum ia memakan ikan itu secara alami. Tepat pada saat itu, tekanan mengerikan melayang di atas langit. Binatang buas itu segera masuk ke dalam lumpur dan tidak berani bergerak. Long Chen dengan erat memegang Mengki. Mengki gemetar. Keberadaan yang menakutkan itu terbang tepat di atas mereka. Bahkan Long Chen sangat gugup. Apapun itu, keberadaan itu sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyelidikinya dengan akal ilahi. Tekanan mengerikan itu melintas. Kemudian, tak terhitung aura kuat lainnya terbang di atasnya. Mereka seperti belalang, benar-benar tak terhitung banyaknya. Aura itu baru hilang setelah lebih dari 2 jam. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Bagaimana bisa mengambil cabang membuat bentuk kehidupan yang mengerikan seperti itu? Dan dari apa yang baru saja terjadi, sepertinya ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengendalikan pasukan besar ini. Bukankah dia baru saja mengambil satu cabang? Apakah mereka perlu mengerahkan kekuatan seperti itu? Long Chen tidak bisa menahan kutukan di dalam, tapi dia tidak bisa bergerak sekarang. Apapun hal-hal di atas, mereka perlahan-lahan kembali. Mereka jelas tidak menemukan apa-apa dan begitu juga terbang kembali. Jantungnya mengepal. Dia melihat rasa ilahi yang menakutkan menyapu sungai. Pada awalnya, itu telah dimulai di sudut, tetapi sekarang telah mencapai binatang yang mereka masuki. Itu menyapu perut binatang itu. Saraf Long Chen meregang kencang karena dia khawatir akan diperhatikan. Tetapi indera ilahi hanya menyapu perut binatang itu, dan itu tidak mencari perut ikan itu. Long Chen santai. Syukurlah, dia telah menyiapkan 2 lapisan perlindungan. Kalau tidak, mereka pasti akan hancur. Perasaan ilahi itu mencari-cari beberapa kali, tetapi akhirnya pergi. Sensasi tekanan akhirnya terangkat. Bagaimana berbahaya? Mengki masih dipenuhi dengan rasa takut. Sudah dekat. Mungkin aku benar-benar pergi terlalu jauh kali ini. Long Chen pahit tersenyum. Dia benar-benar terlalu percaya diri. Di masa depan, dia pasti tidak bisa bermain-main seperti ini. Atau tidak ada jumlah nyawa yang cukup. Dia akhirnya melihat ke dalam ruang kekacauan primal. Cabang pohon itu masih ada di sana. Dia memasukkannya ke tanah dan melihat bahwa dahan mulai tumbuh akar. Itu membuat Long Chen menghela nafas lega. Meskipun itu sangat berbahaya, setidaknya dia mendapatkan cabang pohon ini. Jika tidak berhasil, dia mungkin akan batuk darah. Pohon yang berasal dari cabang ini sama sekali berbeda dari pohon lain. Sebelumnya, pohon-pohon yang datang untuk menyerang mereka semuanya sangat besar. Pohon-pohon lain, yang bijinya telah dia kumpulkan sebelumnya,
tidak bergerak. Dengan kata lain, itu terutama pohon besar yang tidak biasa. Mereka tinggal di dalam perut binatang buas selama sehari penuh sampai sensasi bahaya benar-benar memudar. Tapi mereka tidak bisa tinggal lebih lama karena jus perut binatang itu sudah merusak ikan sampai mencairkannya. Saya akan membunuh Magical Beast ini, dan kemudian kita akan meninggalkan tempat ini. Long Chen memanggil tombak petir. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 761. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 761 indahnya pesona ledakan datang dari dasar sungai. Di dalam sungai berlumpur, darah memercik dan kemudian dengan cepat menghilang. Membunuh Magical Beast peringkat ke-7 dari dalam tubuhnya sangat mudah. Itu terutama benar karena sebagian besar Beast Magical air lemah terhadap kekuatan guntur. Jadi Long Chen dengan mudah membunuhnya. Namun, itu mengejutkan bahwa bahkan Mengki tidak mengenalinya. Itu sangat mirip dengan ikan lele dengan 4 anggota badan. Tapi Beastamers biasanya tidak mengambil hausepet ikan. Selain menggunakannya sebagai ransum, apa manfaatnya bagi mereka? Setelah membunuhnya, Long Chen dan Mengki tidak segera melompat keluar dari air. Mereka diam-diam menyebarkan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki situasi. Menemukan bahwa tidak ada yang aneh, mereka merangkak ke darat. Sebenarnya, karena Long Chen memiliki intuisi seni tubuh hegemon bintang 9, dia tidak benar-benar perlu melakukan ini. Tapi dia masih takut. Dia tidak berani menjadi sedikit pun ceroboh lagi. Apapun keberadaan yang tidak diketahui itu, mereka jauh dari apa yang saat ini bisa dia tangani. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahannya untuk menganggapnya aneh. Bagaimana mungkin keilahian hutan begitu baik dan mudah bergaul, tetapi sekarang mereka bertemu pembunuh mengamuk kemanapun mereka pergi. Setiap makhluk hidup di sini menginginkan hidup mereka. Long Chen bahkan curiga bahwa ini bukan dunia roh. Itu berada di ekstrim yang sama sekali berbeda dari dunia yang damai dan tenang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Begitu mereka dengan sembunyi-sembunyi pergi ke darat, mereka mulai berlomba kembali di sepanjang jalan yang telah mereka lewati. Dengan tanda-tanda spiritual yang mereka letakkan di jalan, mereka tidak tersesat. Setelah melakukan perjalanan lebih jauh dan menemukan bahwa tidak ada yang salah, Mengki memanggil Phoenix Darah dan mereka melanjutkan kembali ke lokasi asli mereka. Ketika mereka akhirnya melihat tempat yang Long Chen hancurkan dengan apinya, mereka akhirnya santai. Mereka akhirnya bisa pulang. Dunia roh ini terlalu menyesakkan. Menurut jam pasir, mereka masih punya 3 hari sebelum sebulan. Mengki, mari kita mandi bersama, kata Long Chen tiba-tiba. Cih, jangan begitu tidak senonoh. Mengki memerah. Dia tidak mengira Long Chen akan mengajukan permintaan kasar seperti itu. Hehe, sebagai calon istriku, tidak ada yang perlu malu. Selanjutnya, kita harus membersihkan tubuh kita sepenuhnya. Pada saat yang sama, kita harus menghancurkan pakaian kita, kata Long Chen. Mengapa? Karena tempat ini adalah dunia roh. Spesies di sini sangat berbeda dari dunia kita. Pasti ada segala macam serbuk sari dan bahkan larva tak terlihat menempel di tubuh kita. Jika kita kembali seperti ini, spesies itu mungkin akan menghancurkan seluruh dunia kita. Kata Long Chen. Apa? Tidak mungkin menakutkan, kata Mengki. Mengki, kau penjinak binatang. Anda hanya mempelajari Magical Beast dan bukan vegetasi. Aku benar-benar tidak berusaha menakuti kamu. Jika vegetasi di sini dibawa kembali ke dunia kita, maka jika ia dapat bertahan hidup di tanah itu, ia akan mulai berkembang biak dengan cepat karena ia tidak memiliki pemangsa alami. Itu bisa menghancurkan seluruh ekosistem dunia kita. Apakah kamu tidak mendengar tentang tanah sunyi liar? Itu adalah sesuatu yang dimeteraikan ke dunia kecil oleh para ahli pada zaman kuno. Ekosistem di sana sangat dirusak oleh spesies asing sehingga para pakar yang maha kuasa itu tidak berdaya untuk melakukan apapun selain untuk menyegel tanah itu. Setiap dunia memiliki aturan bertahan hidup sendiri. Tetapi makhluk dari dunia yang berbeda tidak berada dalam aturan itu. Sepertinya seorang pembunuh tiba-tiba dilemparkan ke dalam sekelompok orang yang damai yang tidak tahu cara bertarung. Hasilnya jelas. Jadi kita harus membersihkan tubuh kita sepenuhnya. Saya akan membuat penghalang api untuk menciptakan ruang bagi kita. Long Chen tersenyum sia-sia. Dia mengeluarkan tong kayu besar untuk mandi. Sudah diisi dengan air. Long Chen mulai lepas jubah. Mengki buru-buru berbalik. Meskipun hatinya sudah sepenuhnya dikhususkan untuk Long Chen, wajahnya masih semerah apel. Tiba-tiba, dia menjerit kaget saat Long Chen memegang pinggangnya. Mereka melompat ke kamar mandi, dan Long Chen mulai melepas pakaian Mengki. Jangan, Mengki menjerit tajam dan dengan erat memegangi pakaiannya. Long Chen tersenyum nakal pada Mengki yang panik.
Meng Qi selalu menjadi gadis yang hangat dan tenang. Dia memberikan jenis kecantikan yang berbeda sekarang. Aku akan melakukannya sendiri. Meng Qi memerah malu-malu, tidak berani melihat Long Chen saat dia perlahan melepas pakaiannya. Bagaimana kalau aku membantumu? Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Anda adalah wanita saya, dan di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat Anda melakukan apapun yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk saya, kata Long Chen lembut. Long Chen tahu bahwa Meng Qi pemalu, tapi alasan lain adalah dia takut Long Chen akan mengambil keuntungan darinya. Kemudian dia akan menjadi seseorang yang melanggar janjinya, dan dia tentu tidak menginginkan hal seperti itu. Long Chen, Meng Qi sedikit gemetar. Dia menatapnya dengan mata hangat dan lembut. Semburan kehangatan memenuhi hatinya, dan dia melingkarkan lengannya di leher Long Chen dan memberinya ciuman. Long Chen tidak memiliki pikiran jahat sedikit pun saat ini. Meng Qi seperti peri yang tidak bisa dihujat. Dia seperti batu giok tanpa cacat, begitu sempurna sehingga seseorang tidak tahan untuk menyentuhnya. Dia kehilangan dirinya dalam perasaan bibirnya, dalam hubungan di antara mereka. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Meng Qi tiba-tiba melarikan diri dari pelukan mereka dengan teriakan kaget, wajahnya bahkan lebih merah dari sebelumnya. Batuk. Maaf, itu hanya kegembiraan. Namun, jika saya tidak bersemangat saat memegang wanita cantik di tangan saya pasti tidak akan menjadi laki-laki, tawa Long Chen. Dia dengan canggung bergeser, saat menunjuk seseorang itu kasar. Meng Qi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Long Chen mulai menceritakan sebuah kisah untuk mengurangi kecanggungan. Adapun Meng Qi, dia belum pulih dari perasaan unik itu dan masih tidak bisa menatapnya. Ada seorang pria yang sedang mandi di bak mandi. Tidak ada yang aneh terjadi, tetapi tiba-tiba, permukaan air mulai naik dengan cepat. Apakah Anda tahu mengapa? Tanya Long Chen. Mengapa? Hehe, itu karena dia tiba-tiba melihat wanita yang dicintainya. Long Chen tiba-tiba mulai tertawa nakal. Pada awalnya, Meng Qi tidak mengerti. Tapi mengikuti tawa Long Chen yang nakal, bersama dengan apa yang baru saja terjadi, dia segera menegur, kamu bajingan. Dia membanting air, dan pilar air menembaki Long Chen. Long Chen tertawa. Dan sebagai hasilnya, air naik ke hidung dan mulutnya, membuatnya tampak sangat sedih sementara Meng Qi tertawa. Ayo, biarkan aku membersihkan istriku. Melihat Meng Qi tidak lagi gugup, Long Chen memegang tangannya. Sekarang, Meng Qi tidak menolaknya. Dia membiarkannya melepas sisa pakaiannya, benar-benar mengungkapkan dagingnya kepadanya. Tubuh Meng Qi gemetar tanpa sadar saat tangan Long Chen menyentuh kulitnya. Matanya setengah tertutup, dan keringat samar mulai mengumpul di hidungnya. Tatapannya kabur, malu-malu, dan sangat mengharukan. Ketika potongan terakhir diambil, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk dipenuhi dengan pujian. Surga benar-benar memiliki kemampuan memahat supernatural untuk membuat wanita yang begitu cantik. Meng Qi, kamu benar-benar cantik, puji Long Chen. Pujiannya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih jernih. Mengibaskan apa yang terjadi, dia membelai pipi Long Chen dan bertanya, Long Chen, kembali ketika kami pertama kali bertemu di Phoenix Cry, apakah Anda sengaja melakukan suatu tindakan karena Anda ingin mendapatkan saya? Long Chen mengangguk. Ya, aku sengaja melakukannya. Aku sengaja membuatmu merasa bersalah dan kasihan padaku. Saya menggunakan kebaikan Anda untuk merayu Anda. Dia tidak ragu-ragu atau mencoba menutupi kebenaran sama sekali. Membelai wajah Meng Qi, dia menatap matanya dan berkata, karena aku tahu bahwa di dunia ini, tidak ada orang lain yang bisa mencintaimu lebih daripada aku. Tidak ada orang lain yang bisa mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk melindungi Anda seperti saya. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya aku berjuang. Setiap kali aku menghadapi kematian, aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak bisa mati. Karena jika aku mati, maka tidak ada orang lain di sini yang bisa mencintaimu seperti aku. Petik 2. Long Chen. Meng Qi memeluk Long Chen dan memeluknya dengan erat. Long Chen mengambil napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan darah panasnya. Dia merasa ada sesuatu yang panas mengalir melalui hidungnya dan hampir meledak. Dia buru-buru menekannya. Dia sekarang sedikit menyesali ini. Dia seharusnya tidak memilih untuk mandi bersama dengan Meng Qi, karena dia benar-benar terlalu menarik. Pada saat yang sama, ia juga melebih-lebihkan kendali dirinya. Bukankah dia idiot? Mengapa dia memutuskan untuk menyiksa dirinya sendiri? Awalnya, dia baru saja berencana membantu Meng Qi membersihkan dirinya. Sekarang dia menemukan bahwa semua energinya harus difokuskan pada menekan keinginannya sendiri. Meng Qi yang harus membantunya membersihkan tubuhnya. Setelah cobaan pahit, mereka akhirnya selesai mandi. Long Chen mengedarkan api bumi dan menggunakannya untuk menjelajahi ruang di sekitar mereka sebelum membentuk penghalang. Di ruang ini, tidak akan ada apapun dari dunia ini yang melekat pada mereka. Mereka juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh mereka.
Setelah memeriksa dengan kekuatan spiritual mereka dan memastikan tidak ada yang mencurigakan, mereka mengeluarkan pakaian baru dari cincin spasial mereka. Setelah mengenakan pakaian baru, mereka saling memandang dengan antisipasi. Mereka akhirnya akan dibebaskan dari perasaan penindasan di sini. Mereka saling tersenyum. Meskipun mereka tidak bisa mengambil langkah lain dalam hubungan mereka, mandi bersama telah membawa hati mereka lebih dekat. Baiklah, ayo pergi. Meng Qi dengan erat memegangi Long Chen, dan Long Chen juga memeluknya. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan jimat giok menusuk dunia. Sebuah portal spasial muncul di depan mereka. Long Chen melompat dengan Meng Qi. Visi mereka berputar ketika mereka muncul di lembah gunung yang asli. Hehe, Long Chen, kami sudah lama menunggumu. Long Chen baru saja muncul ketika 4 ahli berjubah merah mengelilingi mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 762. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 762 menangkap kura-kura dalam guci, pakar korup. Ekspresi Long Chen berubah. Keempat orang ini memiliki aura yang sangat kuat, yang hanya dia rasakan dari wakil sekte master. Pakar leluhur, jebakan apa-apa. Furi merayap di wajah Long Chen, dan dia bahkan akhirnya menghancurkan jimat giok menusuk dunia di tangannya. Hahaha, ya, jebakan. Sayangnya, Anda terlambat menyadari, tawa salah satu pakar korab. Long Chen, kami benar-benar berusaha keras untuk berurusan dengan Anda. 4 ahli leluhur, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Meng Qi diam-diam membuat beberapa tanda kecil ke Long Chen, tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyia-nyiakan usahanya. Mereka semua ahli yayasan penempaan, orang-orang di tingkat wakil sekte master. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Petik 2. Meng Qi terkejut. Dia ingin Long Chen mempersiapkan dirinya sementara dia memanggil Blood Phoenix untuk menanganinya. Bahkan jika itu tidak akan bisa membunuh mereka, mereka berdua harus bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia mengatakan ini, dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Kamu cukup pintar, anak kecil. Ya, jika Anda tidak berjuang, Anda tidak perlu terlalu menderita. Hehe, ikut dengan kami tanpa kesulitan. Jangan paksa kami bertarung dengan seorang amatir di ranah Xiantian, kata salah satu pakar korup. Jelas, seorang ahli forging yayasan memiliki kebanggaan seorang ahli forging yayasan. Para ahli di bidang ini adalah penguasa sekte besar. Itulah mengapa mereka disebut ahli leluhur, karena mereka memiliki kualifikasi untuk memulai sekte terkenal mereka sendiri. Jadi bagi ahli forging yayasan untuk menargetkan pemula Xiantian benar-benar kehilangan status, terutama ketika 4 lawan 1. Jelas terlalu banyak, tapi jalur korup memandang Long Chen terlalu penting sekarang. Di wilayah kekacauan, mereka tidak membunuhnya, tetapi mereka telah kehilangan 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 murid elit. Bahkan sekarang, kejadian ini masih menjadi misteri bagi jalur korup. Dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan misteri itu adalah Long Chen. Jadi jalur korup tidak berani menjadi sedikit pun ceroboh sekarang. Mereka harus menangkapnya. Dengan demikian, mereka mengirim 4 ahli yayasan penempaan sekaligus. Tunggu sebentar, saya, Long Chen, adalah sosok yang agung dan heroik. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya diambil tanpa perjuangan? Anda harus menyetujui dulu salah satu syarat saya, kata Long Chen. Kondisi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membahasnya? Petik 2. Anda ingin tahu siapa yang menjual Anda? Jangan repot-repot. Para ahli korup memandangnya dengan jijik. Long Chen dengan jijik menoleh ke belakang. Cih, apakah otakmu sudah dimakan belatung? Saya sudah tahu siapa yang menjual saya. Jadi mengapa saya harus bertanya kepada Anda? Petik 2. Mereka berempat sangat marah. Nada suaranya benar-benar tidak bisa diterima. Salah satu yang lebih sabar bertanya, lalu bagaimana kondisi Anda? Mereka secara alami berharap untuk menangkap Long Chen hidup-hidup. Mereka tidak hanya menginginkan ingatannya, tetapi mereka juga ingin mendapatkan apa yang ada padanya. Hanya dalam hal tubuh fisik, dia harus memiliki semacam rahasia baginya agar menjadi begitu kuat. Kondisiku sangat sederhana, berlutut di tanah dan panggil aku ayah. Lalu aku akan segera pergi bersamamu. Long Chen tiba-tiba tertawa. Bajingan, Anda berani menipu kami. Mereka berempat menyadari Long Chen bermain-main dengan mereka. Dia tidak pernah memiliki niat untuk mendiskusikan sesuatu dengan mereka. Menipumu, kamu benar. Saya akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Saya juga ahli Foundation Forging, jadi datang dan uji kekuatan sejati ayahmu Long. Petik 2. Ledakan. Aura Long Chen meletus dan cincin ilahi muncul. Pilar Qi yang kuat melonjak ke langit. Mereka berempat melompat. Long Chen juga ahli Foundation Forging. Bahkan jika dia mengalahkan mereka sampai mati, mereka tidak akan percaya hal seperti itu.
Mereka semua menyaksikan dengan penuh perhatian, ingin melihat apakah Long Chen hanya mencoba untuk bertindak mistis atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan. Tapi tiba-tiba, formasi di bawah kaki Long Chen menyala. Kekuatan spasial meletus, dan 4 ahli korupsi tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Berdengung, dunia di sekitar mereka berputar. Mereka ngeri mendapati bahwa mereka telah muncul di platform besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengawasi mereka seperti mereka adalah spesies langka. Selamat datang di Sekte Xuan Tiandao. Benar-benar kasar bagi kami untuk tidak menyambut Anda di pintu. Wakil ketua sekte berdiri di udara, tersenyum ringan pada mereka berempat. Apa? Ekspresi mereka benar-benar berubah. Mereka melihat sekeliling dan melihat lautan orang di sekitar mereka. Mereka adalah murid Sekte Xuan Tiandao. Semuanya sudah disiapkan oleh Long Chen. Dia merasa bahwa perjalanannya ke dunia roh tidak akan sesederhana itu. Karena itu, ia telah meminjam disformasi transportasi dari wakil Sekte Master. Harus diketahui bahwa Xuan Tiandao Sekte hanya memiliki 2 cakram formasi transportasi berskala besar. Pada awalnya, wakil Sekte Master bahkan tidak ingin meminjamkan kepadanya. Tapi Long Chen menjamin bahwa dia tidak akan menggunakannya, atau jika dia melakukannya, dia akan mendapat untung yang tak terbayangkan. Jika dia tidak menggunakan dis, maka tidak akan menghabiskan energinya, jadi tidak akan ada kerugian. Selanjutnya, Sui Wuhen juga berbicara untuknya, memungkinkan dia untuk akhirnya mendapatkannya. Begitu mereka tiba di dunia ini, dia telah menghancurkan segel batu giok. Segel itu telah mengaktifkan cakram formasi serta giok fotografi di puncak gunung. Long Chen memperkirakan bahwa jika mereka benar-benar menargetkannya kali ini, akan ada beberapa ikan besar. Jadi dia telah mengatur jades fotografi khusus untuk memproyeksikan gambar mereka di platform Xuantian. Platform Xuantian adalah pusat dari Plaza Xuantian. Ketika proyeksi itu muncul, semua murid di sana terkejut. Long Chen sebenarnya dikelilingi oleh 4 ahli leluhur korup. Adapun ketika Long Chen telah menghancurkan jimat giok menusuk dunia dalam kepanikannya, dia juga menghancurkan segel giok yang telah dia gunakan untuk mengaktifkan semuanya. Selanjutnya, ketika segel batu giok dihancurkan, wakil Sekte Master menerima pesan. Dia bergegas ke Plaza Xuantian untuk melihat semuanya. Dia buru-buru memerintahkan aktivasi formasi besar, serta mengaktifkan formasi perangkap dan membunuh formasi di platform Xuantian. Lalu dia menyaksikan Long Chen dengan tenang berbicara omong kosong dengan mereka. Dia tahu Long Chen mengulur-ulur waktu untuk menyiapkan formasi. Tapi sebenarnya, dia sudah menyelesaikan persiapan hanya dalam waktu singkat. Kemudian ketika disformasi diaktifkan, Long Chen merilis aura yang kuat untuk menyembunyikan fluktuasi. Alhasil, mereka berempat benar-benar bekerja sama dengannya dengan sempurna. Long Chen dan Meng Qi berada di sisi wakil Sekte Master. Dia telah mengaktifkan formasi untuk menarik mereka keluar begitu mereka muncul. Hehe, kamu benar-benar idiot. Apakah Anda tahu betapa dipersatukannya jalan kebenaran kita? Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membahayakan diri kita sendiri? Sepertinya Anda masih tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah kekacauan. Kamu para idiot benar-benar tidak pernah belajar, tidak peduli berapa kali kamu ditipu. Long Chen tertawa dengan ekspresi senang. Keempat ahli korup benar-benar marah. Kata-katanya membuat mereka curiga bahwa apa yang terjadi dalam wilayah kekacauan semuanya telah direncanakan oleh jalan yang benar. Sekarang, mereka telah ditipu sekali lagi. Kamu bajingan Zhou Tianyi. Bahkan sebagai hantu, kami tidak akan membiarkan kamu pergi. Raung salah satu ahli korup ketika dia mulai dengan gila-gilaan menyerang formasi. Zhou Tianyi menjadi pucat dan duduk di tanah. Platform Xuantian hanya selebar 1 mil. Itu biasanya digunakan oleh atasan sebagai tempat untuk memberi kuliah tentang Dao. Banyak murid tidak tahu bahwa platform Xuantian begitu kuat. Seluruh platform Xuantian ditutupi rune. Mereka membentuk penghalang pertahanan yang kuat yang menjebak mereka berempat. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menerobosnya. Aktifkan formasi pembunuhan. Perintah wakil Sekte Master. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara dan menembak ke arah mereka berempat. Salah satu dari mereka keluar, menghancurkan selusin kata terbang. Itu menyebabkan ekspresi ahli kepala biara berubah. Hanya satu dari pedang terbang itu yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Tetapi para ahli korup ini mampu menghancurkan selusin dari mereka dengan satu pukulan. Kerja keras, kerja keras. Kamu bisa melakukannya. Long Chen bersorak untuk mereka saat mereka berjuang dengan getir. Mereka berempat marah dengan amarah. Salah satu dari mereka akhirnya terganggu dan tertabrak pedang terbang. Itu menembus bahunya, membawa semprotan darah. Oh, kamu berdarah. Apakah ini legendaris pertamamu? Tanya Long Chen kaget. Long Chen, Meng Qi akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki wajah tebal Long Chen, dan dia buru-buru menariknya pergi, tidak membiarkannya terus mengutarakan omong kosong. Apa? Tiba-tiba,
Salah satu pakar korup mengeluarkan spanduk jiwa. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengaktifkan item harta ini. Energi yang tak terlihat di sini memblokir hubungannya dengan itu. Maaf, aturan di sini adalah bahwa tidak ada yang bisa menggunakan senjata di atas tingkat encanted di Swantian Plaza. Kata wakil sekte master, wajahnya yang biasanya tegas tersenyum cerah. Harus diketahui bahwa tindakan membunuh 4 ahli korup Foundation Forging bersama dengan mengumpulkan mayat dan jiwa mereka akan sangat dihargai oleh sekte kepala. Selama bertahun-tahun menjalankan Swantian Daosek, jumlah ahli Forging Korup Foundation yang mereka tebang sangat rendah. Sekarang 4 datang sekaligus. Jika dia tidak peduli tentang statusnya, wakil-wakil sekte mungkin akan menari dengan gembira. Ini pasti prestasi pertempuran terbesar sekte cabang Eastern Wastelen. Para murid menyaksikan dengan kaget ketika mereka berempat berjuang mati-matian. Akhirnya, setelah 2 jam, mereka terbunuh oleh formasi. Begitu mereka terbunuh, Rune menyala pada formasi dan mengumpulkan jiwa dan mayat mereka. Adalah mungkin untuk melihat beberapa rahasia mereka melalui jiwa mereka. Senyum wakil sekte master kemudian menghilang saat dia berbalik untuk melihat Zhou Tianyi dengan dingin. Zhou Tianyi, Anda lebih baik memberi saya penjelasan yang memuaskan kali ini. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 763. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 763. Apakah mereka akan masih melakukannya? Wakil ketua sekte, tolong selamatkan hidupku. Zhou Tianyi langsung berlutut di tanah. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk berdebat tentang hal ini. Jiwa 4 ahli korup berada di tangan wakil sekte master. Dia hanya bisa berharap bahwa dia tidak akan dibunuh. Zhou Tianyi, mengapa kamu begitu bodoh? Bahkan pelajaran dari wilayah kekacauan tidak mengajarkan apa-apa kepadamu. Anda harus menerima hukuman atas dosa-dosa Anda, kata wakil sekte master dengan dingin. Meskipun masalah wilayah kekacauan telah dipimpin oleh Piltover, keluarga Zhou juga berpartisipasi. Ketika wakil sekte master telah mengetahui tentang gangguan dalam wilayah kekacauan, Zhou Tianyi sudah membuat persiapan yang cukup dan tidak meninggalkan bukti. Jika jade fotografi Long Chen tidak muncul, tidak akan ada cara untuk membuktikan bahwa keluarga Zhou telah terlibat sama sekali. Karena keluarga Zhou kemudian dipaksa untuk mengorbankan Zhou Qingyu dan putranya, serta membayar sejumlah besar sebagai kompensasi, wakil sekte master berpikir bahwa keluarga Zhou akan sedikit mencadangkan diri mereka. Yang paling penting, dia juga telah memperingatkan mereka beberapa kali selama persidangan bahwa mereka bisa bertarung, tetapi mereka harus tetap dalam batas. Namun, Zhou Tianyi jelas tidak mengindahkan kata-katanya. Dia sebenarnya berkolusi dengan jalur korup. Bahkan jika itu bukan untuk menargetkan Long Chen, hanya dosa berkolusi dengan jalan korupsi sudah cukup baginya untuk mati 100 kali. Wakil ketua sekte, tolong lepaskan aku. Murid hanya kacau, seru Zhou Tianyi dengan air mata. Dia benar-benar takut sekarang karena dia tidak ingin mati. Itu selalu orang yang lebih tua yang merindukan hidup lebih. Bodoh, apa yang kamu lakukan bukanlah kesalahan tapi tabu mutlak. Bahkan Master Sekte tidak akan bisa melindungi Anda. Wakil Sekte Master menggelengkan kepalanya. Meskipun dia orang yang hikmat, dia sebenarnya sangat berhati lembut. Justru karena keempat kepala keluarga telah menyadari sifatnya bahwa pertempuran batin mereka menjadi semakin intens. Tapi hari ini, jelas tidak ada cara baginya untuk membiarkan Zhou Tianyi pergi. Baik, karena memang begitu, maka aku tidak akan membuatmu sulit. Saya ingin melaporkan bahwa itu adalah Sui Yunchong yang menghasut saya untuk melakukan ini. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah Zhou Tianyi tiba-tiba menarik Sui Yunchong. Zhou Tianyi, jangan memfitnah orang lain. Amukan Sui Yunchong. Sui Yunchong, kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Jika saya sekarat, maka jangan berpikir untuk hidup bahagia. Jika bukan karena apa yang Anda lakukan pada jimat giok menusuk dunia, bagaimana saya bisa menemukan posisi Long Chen? Lalu bagaimana saya bisa membocorkan informasi ke jalur korup? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa saya merekam percakapan kami, sehingga Anda dapat menemani saya dalam kematian. Zhou Tianyi tertawa gila dan mengeluarkan giok fotografi. Itu adalah jade fotografi tingkat sangat tinggi dan sangat mahal. Ketika diaktifkan, fluktuasi praktis tidak masuk akal. Bahkan para ahli ekspansi laut tidak dapat merasakannya. Ekspresi Sui Yunchong benar-benar berubah. Dia tiba-tiba menyerbu dan mengambil giok foto itu. Tepat di depan Master Wakil Sekte, dia menghancurkannya. Apakah Anda pikir batu busuk dapat menjebak saya? Kamu sudah gila. Sui Yunchong memasang ekspresi marah. Dia ingin menunjukkan kemarahan seseorang yang telah dituduh secara salah. Wakil ketua sekte dengan acuh tak acuh memperhatikan mereka dan menghela nafas. Kamu benar-benar mengecewakanku. Sepertinya Anda sudah berkuasa begitu lama sehingga kepala Anda membusuk.
Anda bahkan sudah lupa aturan Suantian Dao Sekte ini. Apakah Anda pikir Anda bisa berdiri di atas aturan dengan status Anda? Siapapun yang berkolusi dengan jalur korupsi akan ditangkap oleh penegak hukum dan pencari jiwa. Bahkan mereka yang terlibat akan diselidiki secara jiwa. Apakah Anda pikir menghancurkan bukti akan menyelamatkan Anda? Anda benar-benar telah menjadi tua, begitu tua sehingga kepala Anda tidak lagi berfungsi. Di mana para penegak hukum? Bawa mereka pergi. Petik 2. Murid penegak hukum datang dan dengan dingin berkata kepada Zhou Tianyi dan Sui Yuncong, tolong. Bagaimanapun, mereka adalah dua kepala keluarga, jadi mereka tidak menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Tetapi para murid penegak hukum netral di dalam Sekte Dao Suantian, tidak peduli apa status mereka, mereka masih harus mendengarkan perintah mereka, atau mereka akan segera ditangkap. Wakil Ketua Sekte, kepala keluarga saya baru saja berantakan di usia tuanya. Saya ingin mengambil hukumannya. Tiba-tiba, Sui Guanzi berdiri, mengejutkan semua orang. Wakil Ketua Sekte dengan dingin meliriknya. Jangan berpikir bahwa peringkat 3 surgawi berada di atas aturan Suantian Dao Sekte. Bahkan peringkat 9 surgawi tidak, apalagi kamu. Berdoalah agar masalah ini tidak melibatkan Anda, atau bila penegak hukum juga akan mengambil kepalamu. Petik 2. Wakil Sekte Master sudah marah karena kedua kepala keluarga telah melakukan tindakan yang memalukan. Sebagai penanggung jawab, dia juga bertanggung jawab. Kemudian, bocah yang dimanjakan ini, Sui Guanzi sebenarnya berpikir untuk menggunakan status barunya sebagai peringkat 3 celestial untuk menyelamatkan Sui Yuncong. Itu membuatnya semakin marah, karena dia sudah membenci orang-orang seperti itu yang menganggap diri mereka begitu penting. Long Chen dan Meng Qi terkejut. Meskipun mereka sudah siap, mereka tidak berpikir bahwa Sui Guanzi akan maju begitu cepat. Itu juga mengejutkan bahwa Wakil Sekte Master sebenarnya tidak akan memberi peringkat 3 celestial wajah sama sekali. Sui Guanzi tidak menyangka bahwa kemajuannya akan dihargai sangat sedikit di mata Master Sekte. Dia mengepalkan giginya dengan marah. Kedua kepala keluarga juga panik. Mereka tidak mengira masalah ini akan meledak sebesar ini. Meskipun mereka biasanya bertarung satu sama lain terus-menerus, itu seperti permainan catur. Itu bukan pertarungan sampai mati. Tapi sekarang situasinya sudah suram. Kepala keluarga Ku dan kepala keluarga Wang saling memandang dan kemudian berjalan keluar dan langsung berlutut di depan Wakil Ketua Sekte. Harap bersikap lunak, Wakil Sekte Master. Meskipun keduanya melakukan tabu, mereka telah bekerja untuk Suantian Dao Sekte begitu lama. Bahkan jika mereka tidak memberikan kontribusi, mereka masih bekerja keras untuk sekte ini. Tolong sediakan hidup mereka. Petik 2. Lagi pula, mereka sudah saling kenal begitu lama, dan mereka tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Mereka berdua akhirnya merasa kasihan pada mereka, seperti rubah yang berduka ketika kelinci mati. Mereka pasti harus menerima hukuman berat, tetapi selama itu bukan hukuman mati, mereka akan merasa lebih baik. Kepala keluarga satu generasi, itu adalah posisi yang bermartabat. Jika mereka terbunuh begitu saja, mereka benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Zhou Tianyi dan Sui Guanzi menatap mereka berdua dengan kaget. Pada saat ini, orang-orang tua yang telah mereka lawan selama bertahun-tahun benar-benar berlutut dan memohon keringanan hukuman bagi mereka. Mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Hati mereka juga menjadi sedikit lebih jelas. Zhou Tianyi tiba-tiba berkata, Wakil Ketua Sekte, sebenarnya, saya baru saja berbohong. Semuanya dilakukan oleh saya. Sui Yuncong tidak bersalah. Petik 2. Sui Yuncong menatapnya dengan heran. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Kebencian dan dendam bertahun-tahun langsung terselesaikan. Hal ini benar-benar dilakukan oleh saya, kata Sui Yuncong. Saudara Yuncong, kata Zhou Tianyi. Jangan bicara lagi. Kami telah berjuang seumur hidup, jadi jika Anda mati, saya tidak akan memiliki lawan. Ayo pergi bersama. Setidaknya kita akan memiliki lawan di jalan, kata Sui Yuncong, menepuk bahu Zhou Tianyi. Kepala keluarga, keluarga Sui dan murid keluarga Zhou semua berlutut di tanah pada saat yang sama. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun, teriak Sui Yuncong. Jangan membuat segalanya lebih sulit pada Master Sekte Wakil. Kesalahan adalah kesalahan. Sebagai kepala keluarga, saya bahkan memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan saya. Petik 2. Para murid tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada beberapa dari mereka yang diam-diam terisak. Long Chen tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Momok kematian telah memberi mereka momen pencerahan. Kebencian mereka dari pertempuran bertahun-tahun benar-benar menghilang. Wakil Master Sekte, Long Chen membuka mulutnya. Bagaimanapun, dia tidak mengambil kerugian saat ini. Hal ini bisa berakhir seperti ini. Long Chen, jangan mohon keringanan hukuman bagi kita, kata Sui Yuncong tiba-tiba. Kami berterima kasih atas pemikirannya.
Hanya kemurahan hatimu ini telah menunjukkan kepada kita betapa berharganya hidup kita. 1 jam yang lalu, bahkan kita pasti tidak akan bisa mengesampingkan kebencian kita setelah seseorang menjebak kita seperti yang kita lakukan pada Anda. Kami minta maaf kepada Anda, dan kami menyesal untuk Sekte Xuan Taindao. Bahkan jika Wakil Sekte Master setuju untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup. Semua murid mendengarkan perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk menaruh dendam terhadap Long Chen. Kalau tidak, bahkan di 9 mata air, saya tidak akan mengakui keturunan yang tidak berbakti seperti itu. Petik 2. Sui Yunchong memandangi Sui Guanzi ketika dia mengatakan kalimat terakhirnya. Dia jelas memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun. Saudaraku, ayo pergi, kata Sui Yunchong ke Zhou Tianyi. Zhou Tianyi mengangguk. Dia hanya tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya kepada murid-murid keluarga Zhou sebelum pergi dengan penegak hukum. Semua orang terdiam sesaat. Semua hati mereka terasa berat. Bahkan kegembiraan Wakil Sekte Master dalam membunuh 4 ahli korab memudar. Long Chen menghela nafas. Jika mereka tahu hari ini akan datang, apakah mereka masih akan melakukan apa yang telah mereka lakukan? Benarkah orang hanya bisa membuka mata begitu mereka mencapai akhir dan akan pergi dari dunia ini? Apakah itu satu-satunya cara bagi mereka untuk memahami kebenaran tentang dunia? Long Chen, sekarang kamu seharusnya bahagia. Sui Guanzi mengepalkan giginya. Semua orang menoleh menatapnya dengan heran. Sui Guanzi jelas menempatkan semua kebenciannya pada Long Chen. Apakah dia akan menargetkannya sekarang? Itu masih hal yang sama. Ketika Anda ingin mati, temui saya kapan saja, kata Long Chen dengan dingin. Dia membawa Meng Qi ke sisi Sui Wuhen dan bergabung kembali dengan Tang Wan Er dan yang lainnya. Mereka kembali ke kemah mereka. Hati Sui Wuhen jelas agak berat. Bagaimanapun, itu adalah pamannya yang baru saja dikirim ke kematiannya. Meskipun dia biasanya membenci bagaimana kepala keluarganya hanya penuh dengan skema, melihat punggungnya, dia merasa sedikit sakit. Tidak ada yang merayakan, meskipun Long Chen telah kembali dengan selamat. Long Chen juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk melakukan gerakan besar. Dia meminta setiap orang terus berkultivasi secara normal. Juga, Meng Qi memberi Tang Wan Er Hausepets barunya. Long Chen kembali ke kamar pribadinya, dan pikirannya memasuki ruang kekacauan utama. Dia akan memeriksa panennya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 764. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 764 yang sesama akhirnya kembali ada 4 pohon besar baru di ruang kekacauan primal sekarang. Salah satunya adalah pohon besar terutama yang daunnya tertutup rune. Meskipun pohon-pohon belum sepenuhnya matang, ketika Long Chen menguji energi hidup mereka, ia menemukan bahwa 3 pohon besar memiliki lebih dari 10 kali energi kehidupan pohon-pohon tuanya. Tetapi ketika dia menguji pohon rahasia, dia terkejut menemukan bahwa energi hidupnya sangat besar. Lebih jauh lagi, saat ia mengeluarkan energi kehidupannya, ia menyerap energi tanah untuk mengisi kembali dirinya. Hanya dalam hal energi kehidupan, ia memiliki puluhan kali lebih banyak daripada 3 pohon besar lainnya digabungkan. Itu mengejutkan dan menyenangkan bagi Long Chen. Seperti yang diharapkan, keberuntungan ada dalam bahaya. Long Chen langsung membuang 3 pohon besar dan yang lamanya. Dia mulai dengan cepat menanam cabang pohon rahasia dengan jarak yang ditentukan di antara mereka. Berpikir tentang ruang kekacauan utama 3000 mil yang dipenuhi spesies pohon menjulang ini, Long Chen senang. Dia praktis akan memiliki tubuh yang abadi. Bahkan jika dia terluka oleh energi surgawi, dia masih bisa pulih. Setelah seharian bekerja, Long Chen menanam 3000 pohon di ruang kekacauan utama. Bukannya dia tidak ingin menanam lebih banyak, tetapi hanya karena dia hanya memiliki ruang sebanyak ini. Setelah pohon-pohon ini matang, mahkota mereka akan lebarnya lebih dari 10 mil. Menumbuhkan mereka terlalu padat di suatu daerah bukanlah ide yang baik. Meningkatkan jumlah untuk menurunkan kualitas bukanlah ide yang bagus. Sekarang, selain 1 pohon besar, sisanya adalah kecambah kecil. Long Chen tahu bahwa hari-harinya yang pahit telah datang lagi. Oh, saya lupa. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki 4 mayat magical beast. Dia langsung melemparkan binatang sihir yang telah dia bunuh di bawah air ke tanah hitam. Itu selesai melahap mayat hanya dalam beberapa menit. Itu seperti mayat telah larut dan energi kehidupan tak berujung menyebar ke seluruh ruang kekacauan utama. Kecambah mulai tumbuh dengan cepat. 1 meter, 10 meter, 100 meter. Dalam sekejap mata, 3000 kecambah tumbuh hingga ketinggian 300 meter, dan mereka terus tumbuh dengan cepat. Long Chen senang. Sepertinya dia perlu mengumpulkan beberapa mayat magical beast yang lebih kuat di masa depan. Saat bertarung dengan orang lain, jika dia kehabisan energi kehidupan pohon,
dia bisa mengandalkan mayat binatang sihir untuk menyembuhkan. Pohon-pohon itu tumbuh hingga tingginya lebih dari 600 meter dan tebal 30 meter. Mereka tampak sangat megah. Tapi Long Chen penasaran mengapa mereka tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka tampak seperti pohon biasa sekarang. Tetapi kembali di dunia roh, itu telah dipenuhi dengan kehendak mengamuk. Ini benar-benar aneh. Pohon-pohon ini harus memiliki rahasia yang tidak disadarinya. Atau apakah pohon duplikat ruang kekacauan utama itu berbeda dari aslinya? Setelah beberapa saat ragu, Long Chen juga melemparkan mayat ular sanca ke tanah hitam. Sebagai ruang kekacauan utama tumbuh, begitu pula area tanah hitam. Sekarang lebarnya 30 mil dan bahkan bisa muat di dalam magical beast sebesar itu. Setelah mayat ular sanca diserap, pohon-pohon sekali lagi tumbuh, mencapai ketinggian 1000 meter. Tetapi itu masih jauh dari hutan besar dan menjulang yang dia lihat di dunia roh. Namun, dalam hal energi kehidupan, pohon-pohon ini sudah bisa menawarkan Long Chen ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari pohon aslinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk sementara waktu tidak menggunakan mayat Azure Scalehorn Eagle dan Nine Spike Lizard. Dia sudah punya rencana untuk menyembunyikan 9 lonjakan kadal. Jika dia bisa membuat beberapa pelindung kulit untuk para prajurit Dragon Blood, itu akan menjadi pertahanan yang kuat untuk Legiun Dragon Blood. Saat ini, ia masih memiliki beberapa buah surgawi Dao. Tapi itu tidak cukup bagi semua prajurit Dragon Blood untuk menjadi surgawi. Daripada membuat mereka maju satu persatu, akan lebih baik untuk mengembangkan secara sederhana ketika mereka membangun fondasi mereka dengan benar. Ketika saatnya tiba, mereka semua akan menjadi surgawi. Saat ini, Long Chen tidak berani untuk terus menarik perhatian, karena dia khawatir akan menarik lebih banyak masalah. Jalur Immemorial berada di ambang pembukaan. Lebih baik bagi mereka semua untuk berkultivasi dengan tenang di sini. Sebenarnya, Long Chen bahkan belum berencana mengizinkan Gu Yang dan kapten lainnya untuk menjadi surgawi. Tetapi kemudian, dia berpikir bahwa para ahli sejati harus menghadapi bahaya, atau mereka tidak akan bisa tumbuh. Dia tidak punya hak untuk melucuti mereka dari peluang itu. Yang paling penting, mereka cukup kuat. Mereka pasti tidak akan menjadi umpan meriam di jalur Immemorial. Mundur dari ruang kekacauan utama, Long Chen membentang. Salju kecil diam-diam menggerutu ketika melihat Long Chen terbangun. Hahaha, bagus, ayo kita lihat. Salju kecil mengatakan bahwa Meng Qi datang untuk memberitahu Long Chen untuk pergi menemui wakil sekte master. Wakil ketua sekte datang menemuinya 2 hari yang lalu, tetapi karena Long Chen dalam kondisi meditasi, dia tidak mengganggunya. Sebenarnya, pada saat itu, Long Chen bekerja keras menjadi petani. Salju kecil, kau bisa tinggal di sini. Kamu bisa bermain dengan saudari Meng Qi. Long Chen memeluk kepala Little Snow. Dia merasa sedikit kasihan pada salju kecil. Sebagian besar waktu ketika Long Chen keluar, Little Snow tinggal di ruang spiritualnya. Dia jarang mendapat kesempatan untuk menemaninya. Harus diketahui bahwa salju kecil masih muda dan masih memiliki temperamen anak. Memiliki dia tinggal di ruang spiritual begitu lama jelas tidak baik. Tapi untungnya, tubuh Little Snow tidak terlalu besar. Biasanya, dia bisa berlarian di dalam kamp. Selama dia tidak keluar, tidak ada yang akan mengganggunya. Long Chen pergi langsung menemui Master Wakil Sekte. Hal pertama yang dikatakan Master Sekte itu adalah, bagaimana hasilmu di dunia roh? Tidak buruk. Kami beruntung dan mendapatkan 2 anak ayam Azure Scalehorn Eagle. Long Chen tersenyum. Tapi dia tidak membawa Redeye Secret Blood Phoenix. Long Chen juga mengatakan kepada Meng Qi untuk tidak menyebutkannya dan tidak membawanya keluar kecuali dia dipaksa. Jika dia harus mengeluarkannya, maka dia harus membunuh lawannya. Blood Phoenix akan menjadi kartu truf terbesarnya dan jaminan terbesar keselamatannya. Jika seorang ahli ingin hidup lebih lama, mereka tidak bisa membiarkan orang lain tahu kartu truf terkuat mereka. Tidak peduli seberapa kuat kartu truf itu, begitu orang lain berjaga-jaga dan tahu bagaimana cara melawannya, kartu itu tidak akan memiliki ancaman. Bahkan, begitu mereka datang dengan rencana untuk menggunakan kartu truf Anda, itu akan berbahaya bagi Anda. Oh, Azure Scalehorn Eagle memiliki garis keturunan elang naga kuno. Ini sangat kuat. Setelah matang, bahkan seorang ahli forging yayasan harus menjalankan jika mereka tidak memiliki barang harta karun di tangan. Keberuntunganmu tidak buruk. Tetapi setelah wakil ketua sekte mengatakan itu, dia merasa seperti salah bicara. Itu karena dia melihat ekspresi Long Chen menjadi agak aneh. Dia segera menyadari bahwa dengan nasib buruk yang menentang surga Long Chen, mungkin mereka telah mengalami beberapa tikungan dan belokan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa apakah itu untuk menangkap magical beast atau untuk menemukan pohon yang lebih kuat, keberuntungan Long Chen sangat kurang. Itu terutama benar ketika keberadaan menakutkan yang tak terbayangkan itu akhirnya keluar hanya karena dia telah mengambil cabang dari pohon rahasia. Bagaimana dia bisa menerima pujian bahwa peruntungannya tidak buruk?
Long Chen tidak ingin membahas topik ini lebih jauh. Bagaimana dengan kepala keluarga Zhou dan Sui? Mereka berdua sudah mati. Bukan hanya mereka, tetapi 7 kepala biara juga dieksekusi bersama mereka. Sebuah cahaya redup muncul di mata kepala wakil sekte. Kalau saja dia lebih ketat, mungkin tidak akan ada akhir seperti itu. Seseorang harus tahu bagaimana merasakan penghormatan dan rasa terima kasih, atau mereka tidak akan memiliki garis bawah untuk menahan kebobrokan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka hanya akan dilahap oleh keinginan mereka dan menjadi mayat yang berjalan. Meskipun sedikit menyesal, setidaknya mereka berdua akhirnya memahami semuanya pada akhirnya, kata Long Chen. Wakil ketua sekte memandang Long Chen untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Bahkan seorang anak pun dapat melihat hal-hal lebih jelas daripada kita, orang-orang tua. Ini sungguh ironis. Petik 2. Wakil ketua sekte, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya mengutarakan omong kosong, kata Long Chen buru-buru. Betapa menyesal bahwa pemahaman mereka datang terlambat. Saya juga mengerti apa yang seharusnya saya lakukan terlambat. Wakil ketua sekte menggelengkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa kehilangan 2 kepala keluarga dan 7 kepala biara adalah pukulan besar bagi kekuatan inti dari sekte cabang mereka. Wakil ketua sekte, kau terlalu memikirkannya. Sebuah sekte memiliki nasibnya sendiri seperti halnya seseorang memiliki nasibnya sendiri. Anda tidak dapat mengubah nasib orang lain. Di dunia ini, satu-satunya yang mampu membantu seseorang adalah diri mereka sendiri. Menggunakan diri saya sebagai contoh, meskipun saya mungkin memiliki nasib buruk yang membuatnya jadi saya harus berusaha lebih daripada orang lain, saya tidak mengeluh. Keberuntungan seseorang ditakdirkan, tapi nasib bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Itu tergantung pada apakah Anda ingin berperang melawan surga atau tidak. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda sendiri, Anda tidak hanya harus berjuang melawan langit, tetapi Anda juga harus berjuang melawan diri sendiri. Dengan menyesal, kedua kepala keluarga dan 7 kepala biara tidak mampu mengalahkan iblis-iblis di hati mereka dan dilahap. Long Chen mengangkat bahu. Hahaha, kata baik. Wu Hen bilang kau cukup pintar. Sekarang saya menyadari apa yang dia maksudkan. Jika jiwamu tidak cocok dengan tubuhmu, aku bahkan curiga tubuhmu dikendalikan oleh iblis tua, tawa wakil ketua sekte. Dia terkejut mendengar bahwa teori Long Chen sangat mirip dengan apa yang dikatakan master sekte itu kepadanya. Meskipun spesifiknya berbeda, apa yang mereka nyatakan sangat mengejutkan. Wakil ketua sekte, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan untuk saya? Tanya Long Chen. Tepat sekali. Anda telah melakukan perbuatan baik. Dengan membunuh 4 ahli Forging Corrupt Foundation, Dao Sek kami diberi hadiah besar. Adapun Anda dapat memilih item harta karun di Dao Sek sebagai hadiah pribadi Anda. Jangan salahkan saya karena pelit, karena hadiah sekte masih dalam proses aplikasi. Setelah kepala sekte mengirimkan hadiah, Anda akan diberikan sedikit lebih banyak, kata wakil ketua sekte. Sebenarnya, membunuh 4 ahli Forging Corrupt Foundation pasti akan mengguncang jalan yang benar. Masalah ini sudah dilaporkan, tetapi mereka harus menunggu atasan untuk menyetujui hadiah sebelum datang. Hadiah untuk membunuh keempat tanpa menumpahkan darah jelas sangat besar. Tapi wakil sekte master agak konservatif, memilih untuk hanya memberi Long Chen item harta karun untuk saat ini. Tapi begitu hadiah datang, surplus akan diberikan kepada Long Chen. Lalu aku akan memilih tombak itu. Long Chen memilih tombak itu untuk Guyang. Bagaimanapun, Guyang adalah salah satu pemimpin Legiun Dragon Blood, dan dia membutuhkan senjata yang bagus. Adapun Yue Zifeng, Long Chen memutuskan untuk tidak memberinya senjata sebagus itu sepagi ini. Yang paling penting bagi pembudidaya pedang adalah hati mereka, bukan senjata mereka. Dalam perjalanan kembali dari wakil ketua sekte, Long Chen melewati plaza ketika dia tiba-tiba mendengar raungan yang menggetarkan surga. Dia melihat kerumunan besar di depan. Mendengar suara itu, Long Chen terkejut dan senang. Orang itu akhirnya kembali. Dia bergegas. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 765. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 765 Wilde kembali. Bicaralah, bagaimana saudaraku Long mati? Raungan marah itu sangat mengesankan. Itu seperti raungan dewa, dan mengguncang seluruh sekte Xuantian Dao, bahkan bergema beberapa kali. Ledakan, Long Chen menerobos angin astral yang kuat. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget dan diterbangkan kembali. Dia melihat seorang lelaki besar yang tingginya lebih dari 3 meter membawa tongkat tulang di tangannya. Di depannya ada kawah besar. Di bagian bawah kawah itu adalah Zhao Wuji yang terkejut. Setengah bagian bawah tubuhnya telah sepenuhnya menghilang sekarang. Dia memandang raksasa itu dengan ketakutan. Kamu tidak akan mengatakannya, maka Anda pasti orang yang membunuh saudara Long.
Aku akan membalas dendam padanya. Raksasa itu adalah Wilde yang sudah lama hilang. Rambut Wilde menjuntai di atas pundaknya, dan dia memakai kulit binatang. Dia memiliki tongkat tulang besar di tangannya, yang panjangnya 4 meter dan setebal paha pria. Seluruh tubuhnya seperti batu giok, dan ditutupi garis-garis aneh. Mustahil untuk mengatakan dari binatang apa tulang itu berasal. Wilde melepaskan niat membunuh. Dia tampak seperti harimau ganas, dan dia hanya mengayunkan tongkatnya. Angin bersiul meletus, dan Zhao Wuji ngeri mendapati bahwa dia benar-benar dikunci oleh kekuatan yang menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian. Wilde, berhenti. Long Chen melompat ketakutan. Dia tidak menyangka Wilde begitu menakutkan. Zhao Wuji bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Saudara Long, Wilde buru-buru menghentikan serangannya. Melihat orang di depannya, dia mulai terisak. Dia langsung dibebankan dan memeluk Long Chen dengan erat. Kakak Long, kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Bajingan ini berani menipu saya. Petik 2. Bahkan dengan tubuh fisik Long Chen yang kuat, dia merasa seperti akan dihancurkan oleh otot-otot besar Wilde. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini menjadi jauh lebih kuat, tetapi kecerdasannya tidak tumbuh sama sekali. Dia masih seperti anak kecil. Ya, saudaramu Long masih hidup. Kakakmu Long akan selalu hidup dan di sini untukmu. Apa yang terjadi? Long Chen menepuk Wilde. Dia benar-benar tidak akan bisa bertahan jika ini berlangsung terlalu lama. Kekuatan Wilde sangat mengerikan. Saat itulah Wilde melepaskannya. Dia menunjuk Zhao Wuji. Aku datang untuk menemukan saudara Long. Dan dia bertanya siapa adikku Long. Ketika saya mengatakan Long Chen, dia menipu saya dan mengatakan kamu sudah mati. Hanya menatapnya. Aku tahu dia bukan orang baik. Ketika saya bertanya kepadanya siapa yang membunuh saudara Long, dia menolak untuk mengatakannya. Jadi saya menghancurkannya dengan tongkat saya. Seperti yang diharapkan, bajingan ini benar-benar bukan orang yang baik. Dia sebenarnya berbohong padaku. Petik 2. Meskipun ceritanya agak kacau dan tidak jelas, Long Chen bisa menebak intinya. Kemungkinan besar, ketika Wilde tiba, postur tubuhnya yang besar telah menarik semua orang di sekitarnya. Kemudian dia kemungkinan besar bertanya tentang dia dan Zhao Wuji dengan sarkastik mengatakan bahwa Long Chen sudah mati. Akibatnya, lelucon kecil ini berakhir dengan dia hampir mati untuk Wilde. Zhao Wuji sudah menggunakan Heavenly Dao Recovery untuk menumbuhkan kembali bagian bawahnya. Tapi wajahnya pucat seperti kertas. Salah satu alasannya adalah karena kehabisan energi intinya, sementara yang lain ketakutan. Ketika Wilde menyerang, tidak ada fluktuasi yuan spiritual, jadi tidak mungkin untuk mengatakan kapan dia akan menyerang. Akibatnya, ketika klub Wilde mendarat di atasnya, meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar, bagian bawah tubuhnya masih hancur. Selanjutnya, serangan kedua Wilde telah datang bahkan sebelum dia bisa meningkatkan pertahanan. Jika bukan karena Long Chen, Zhao Wuji akan mati. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan Wilde. Dia tahu Wilde tidak menjadi lebih kuat melalui kultivasi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengedarkan ki spiritual. Bahkan sekarang, dia tidak tahu untuk apa 5 meridian dalam tubuhnya. Semua kekuatannya terfokus pada tubuh fisiknya. Yang lain tidak bisa mengatakan langkah selanjutnya melalui auranya karena tidak ada fluktuasi ki spiritual. Ketika seseorang melawan Wilde untuk pertama kalinya, mereka pasti akan berakhir menderita. Di mana senior Changming? Tanya Long Chen. Dia tidak melihat Changming dimanapun. Tuan dia, air mata mulai bocor dari mata Wilde lagi. Orang-orang di sekitarnya semua memandang ini dengan aneh. Raksasa sekuat Wilde akan benar-benar menangis. Apa? Perasaan buruk memenuhi Long Chen. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, suara wakil ketua sekte terdengar. Long Chen melompat. Dia tidak menyangka masalah ini akan berakhir mengganggu wakil sekte master. Melaporkan kepada wakil ketua sekte, ini adikku yang baru saja kembali. Zhao Wuji membuat lelucon padanya, tetapi saudara lelaki saya memiliki karakter anak, dan dia tidak dapat memahami lelucon semacam itu. Dan sebagai hasilnya, hehe, well, itu benar-benar memalukan. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Hal ini tidak bisa disalahkan pada Wilde. Jika seseorang harus disalahkan, maka itu pasti Zhao Wuji karena memiliki mulut yang buruk. Sifat Wilde murni dan sederhana. Dia percaya apapun yang dikatakan seseorang. Fakta bahwa dia belum membunuhnya seharusnya cukup bagi Zhao Wuji untuk berterima kasih kepada leluhurnya atas perlindungan mereka. Wakil-wakil sekte memandang Wilde dengan kaget. Dia belum pernah melihat orang sebesar ini. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki otot-otot yang menonjol diisi dengan kekuatan ledakan. Sepertinya dia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Bahkan wakil sekte master merasakan banyak tekanan. Wilde, sambut wakil sekte master, kata Long Chen. Salam.
Wakil Sekte Master. Itu adalah hal yang baik. Long Chen telah mengajarkan Wilde beberapa perilaku sederhana dan dia masih ingat. Itu sudah luar biasa baginya. Kembali untuk sekarang. Jangan menyebabkan begitu banyak masalah. Master Wakil Sekte melihat dari kawah besar ke Zhao Wuji pucat. Saat ini, dia memiliki terlalu banyak hal dalam pikirannya dan tidak ada waktu. Dia sudah menyadari bahwa Long Chen adalah pembawa masalah. Entah dia menemukan masalah untuk orang lain, atau orang lain menemukan masalah baginya. Tetapi pada akhirnya, dia akan menjadi orang yang menangani akibatnya. Baru saat itulah Long Chen membawa Wilde kembali ke kemah mereka. Melihat punggung mereka, semua orang mengerti bahwa Super Monasteri ke-36 mungkin akan meluncurkan serangan balik yang menyeluruh. Long Chen sudah cukup menakutkan. Sekarang, ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Long Chen yang hampir membunuh Zhao Wuji dengan satu pukulan keras klubnya. Begitu Long Chen dan Wilde tiba, seluruh Legiun Dragon Blood bersorak dan pergi untuk memeluk Wilde. Tetapi ketika Gu Yang dipeluk oleh Wilde dan hampir batuk darah, mereka memutuskan untuk mengubah cara mereka mengekspresikan kegembiraan mereka. Wilde juga sangat senang, sangat bahagia sehingga air matanya sekali lagi mengalir. Long Chen merasakan ledakan emosi. Wilde mungkin raksasa, tetapi sebenarnya, dalam hal perkembangan mental, dia masih anak-anak. Anak ini pasti menderita beberapa kesulitan dalam perjalanannya. Setelah semua orang selesai merayakan, Long Chen mengumpulkan semua Dragon Blood Legion untuk mengadakan pesta penyambutan. Bahkan Sui Wuhen telah datang. Sui Wuhen telah menenangkan hatinya dan menerima perubahan pada Xuantian Dao Sekte. Long Chen bertanya pada Wilde tentang apa yang terjadi selama ini. Wilde memberitahu semua orang penjelasan kacau yang mengejutkan mereka semua. Meskipun pasti ada masalah dengan bagaimana Wilde menceritakan cerita, mereka bisa mengetahui sebagian besar dari itu. Ketika Wilde dan Changming meninggalkan biara pertama, mereka pergi ke hutan liar untuk berburu. Hutan liar ini benar-benar tandus. Tidak ada pembudidaya sama sekali. Tapi ada banyak magical beast. Dikatakan bahwa ada bahkan beast magical peringkat lebih tinggi dalam. Changming telah membawa Wilde ke sana tepatnya untuk para magical beast itu. Ini adalah tempat terbaik bagi Wilde untuk tumbuh. Dengan ahli Xiantian yang menjaganya, Wilde juga akan aman. Pada awalnya, Changming secara langsung memburu binatang liar Xiantian untuk Wilde, dan Wilde makan sebanyak yang dia bunuh. Setiap hari, kekuatannya tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatannya telah mencapai tingkat beast magical Xiantian. Kadang-kadang, ketika mereka menemukan beberapa binatang sihir yang lebih lemah, Wilde bisa membunuh mereka sendiri. Setelah 2 bulan, Wilde sepenuhnya mampu berburu sendiri. Hanya ketika mereka bertemu beast magical Xiantian terlambat akan berdua membunuh mereka bersama-sama. Kemajuan Wilde yang cepat membuat Changming sangat bersemangat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, jumlah beast magical Xiantian yang dimakan Wilde bisa membentuk gunung besar. Yang lain benar-benar tidak dapat memahami apa yang ada di dalam perut Wilde. Itu seperti jurang maut. Dia bisa mengonsumsi 3 beast magical Xiantian dalam sekali jalan. Setelah setengah tahun, kekuatan Wilde jauh melampaui pemahaman Changming, dan kulitnya menjadi warna perunggu. Kekuatannya tumbuh semakin besar. Mereka berdua mulai menempatkan pandangan mereka pada beast magical expansion laut, atau dikenal sebagai beast magical peringkat ke-7. Tapi itu secara alami hanya binatang sihir biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan Azure Scalehorn Eagle. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ular sanca yang telah dibunuh oleh Raja Wali. Setelah semua, beast magical di dunia ini tidak memiliki garis keturunan murni, dan kekuatan mereka telah sangat jatuh. Ini juga mengapa Long Chen telah membawa Mengki ke dunia roh untuk menangkap Hao Sepet. Sebagian besar beast magical garis keturunan murni di dunia ini sudah punah. Meskipun pertama kalinya mereka berburu magical beast peringkat ke-7 berbahaya, ketika Wilde melepaskan kekuatan penuhnya ditemani oleh Changming, mereka masih berhasil membunuhnya. Mendengar itu, semua orang terguncang. Pada saat itu, mereka baru saja memasuki dunia Xiantian. Tapi Wilde sudah mampu membunuh magical beast peringkat ke-7. Dengan daging magical beast peringkat ke-7, kekuatan Wilde tumbuh dengan eksplosif. Pada saat itu, Wilde tidak lagi tertarik pada beast magical Xiantian. Dia hanya memperlakukan itu sebagai makanan ringan. Dia mulai menjadi pemilih tentang makanannya. Daging dari peringkat 7 magical beast hanya terasa terlalu enak baginya. Akibatnya, mereka berdua masuk lebih dalam ke hutan untuk mencari lebih banyak magical beast peringkat ke-7. Tapi ada beberapa beast magical peringkat ke-7, dan mereka hanya berhasil menemukan 3 dari mereka. Salah satunya sangat kuat, tidak dapat mengalahkan Wilde. Itu benar-benar melarikan diri. Sambil mengejarnya, Wilde dan Changming bertemu sekelompok orang. Itu adalah hari paling menyakitkan dalam kehidupan Wilde. Ingatannya tentang hari itu tidak akan pernah dilupakan, karena itu adalah hari di mana Changming meninggalkannya selamanya.